Bab 281 Bab 278, Kewaspadaan Kaisar Hongxuan. Pangeran Hongzhou naik tahta tanpa hambatan, dan seluruh kota kekaisaran bersorak kegirangan. Fang Wang diundang, tetapi dia menolaknya dengan sopan. Terlepas dari kegembiraan dunia luar yang ramai, dia tetap acuh tak acuh. Hati Dao surgawinya memungkinkan dia melupakan masalah eksternal dan tetap tidak terpengaruh. Sebelum dia menyadarinya, 2 tahun telah berlalu sejak pemberontakan oleh Pangeran keempat. Selama 2 tahun ini, kultivasi Fang Wang telah berkembang, tetapi masih belum cukup untuk menerobos. Bahkan baginya, sangat sulit untuk mencapai alam kecil di alam pemecah surga dalam waktu 10 tahun. Pada hari ini, Zui Feng datang sekali lagi untuk mencari Fang Wang. Sekarang kaisar baru telah naik tahta, aku tidak akan tinggal di istana Qianyang lagi. Baiklah. Bagaimana persiapan untuk formasi teleportasi yang aku sebutkan sebelum datang? Fang Wang berbicara lebih dulu. Meskipun Hongzhou sangat antusias, Fang Wang masih ingin menjaga jarak dari istana kekaisaran. Bagaimanapun, ada konsekuensi karma yang terkait dengan Kaisar Donggong di istana, dan Fang Wang harus berhati-hati. Pertumbuhan yang hati-hati, tidak ada kecerobohan yang diizinkan. Zui Feng menjawab, benua kaisar manusia terlalu jauh dari benua naga turun. Orang-orang yang diatur oleh Yang Mulia mungkin belum tiba. Harap bersabar. Sejak pertempuran besar 2 tahun lalu, Zui Feng merasa hormat terhadap Fang Wang dan berbicara kepadanya dengan menggunakan bahasa yang sopan. Fang Wang mengangguk. Dia mulai merindukan rawa pedang surga. Meskipun energi spiritual di benua kaisar manusia lebih melimpah, berada jauh dari rumah untuk waktu yang lama secara alami membuatnya rindu rumah, dan Zhou Xue tidak akan dapat menjaga keluarga Fang selamanya. Kalau tidak, aku akan mengatur agar tempat tinggal dibangun untukmu, di mana energi spiritualnya tidak kurang dari istana Qianyang, saran Zui Feng. Dia merasa bahwa tinggal di penginapan adalah di bawah martabat Fang Wang, dan tidak akan terdengar bagus jika keluar. Xiaozi menatap Fang Wang dengan mata penuh semangat. Dia tidak ingin tinggal di penginapan, terutama karena tempat itu terlalu kecil. Fang Wang berpikir sejenak dan berkata, baiklah, tetapi yang terpenting adalah formasi teleportasi. Sebaiknya Anda menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Yakinlah, Yang Mulia sangat mementingkan masalah ini dan sering mengingatkan kita, kata Zui Feng sambil mengangguk. Setelah itu, keduanya tidak banyak bicara. Zui Feng pamit. Fang Wang kemudian pergi ke ambang jendela, menghadap ke jalan-jalan di bawah. Kota kekaisaran tetap ramai, tetapi jumlah kultivator kuat yang berkumpul di sekitar penginapan ini telah meningkat, yang merupakan alasan lain Fang Wang setuju untuk pindah. Xiaozi mendekat dan bertanya, Tuan Muda, apakah Anda berencana untuk menetap di dinasti ilahi Yu Agung di masa depan? Fang Wang menjawab, tentu saja tidak. Meskipun energi spiritual di sini berlimpah, di alam yang lebih tinggi, permintaan energi spiritual tidak begitu besar. Yang lebih penting adalah pencerahan. Setelah dinasti ilahi Yu Agung stabil, saya akan terus menjelajahi dunia bersama Anda, mengumpulkan keterampilan unik dunia. Kultivasi di alam pemecah surga berbeda dari alam sebelumnya. Meskipun masih membutuhkan pengumpulan Qi, aspek yang paling penting adalah pencerahan alam dan surga. Untuk memecahkan surga, berarti membebaskan diri dari belenggu dan batasan alam semesta pada diri sendiri. Kultivasi itu penting, tetapi begitu juga mengumpulkan keterampilan unik dunia. Bagaimanapun, bagi Fang Wang, tidak peduli berapa lama dia tinggal di istana surgawi, pada kenyataannya, itu hanya sesaat. Ini berarti dia tidak perlu menunggu untuk mencapai kemacetan kultivasi sebelum mencari keterampilan unik. Fang Wang kemudian mengalihkan pandangannya ke arah tertentu di kota kekaisaran. Dia bisa merasakan aura Hongxianer. Dia akan membuat terobosan. Alam melangkah langit. Fang Wang merasa merenung, bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai alam melangkah langit. Seberapa kuat dia di alam melangkah langit. Xiaozi menjadi bersemangat dan mulai menceritakan legenda yang telah didengarnya di kota selama 2 tahun terakhir. Dinasti Dewa Yu Agung tentu saja merupakan salah satu dinasti paling kuat di alam fana, dan segala macam peristiwa luar biasa dapat didengar di sini. Fang Wang, sambil merasakan aura Hongxianer, mendengarkan cerita Xiaozi. Berbicara tentang peluang, Fang Wang masih memiliki beberapa peluang, rumah abadi Taichang, istana makam orang suci agung abadi Algojo, dan kesempatan yang diberikan oleh kekuatan kuno Lidai.
Ia berencana untuk mengejar kesempatan ini saat ia mencapai alam yang lebih tinggi. Tahun demi tahun telah berlalu, dan harus dikatakan bahwa keterampilan bercerita Xiao Zi telah meningkat pesat, yang menurut Fang Wang cukup menarik. 1 jam kemudian, Fang Wang akhirnya memasuki kondisi kultivasi. Waktu terus berlalu dengan cepat. Fang Wang membenamkan dirinya dalam kultivasi pengumpulan Qi, sementara di luar penginapan, siang dan malam terus berputar, kemakmuran tidak ada hubungannya dengan dirinya. 3 tahun berlalu lagi. Pada hari ini, Zui Feng datang mengunjunginya sekali lagi. Kediaman Fang Wang telah berhasil dibangun. Pemandangan indah dan berbagai formasi kediaman dibangun dengan standar tertinggi dari dinasti Agung Yu. Fang Wang, dengan Xiao Zi di belakangnya, mengikuti Zui Feng menuju ke Puri Ziarah. Puri Ziarah telah menjadi perkebunan terbesar di dalam kota kekaisaran, yang juga menyebabkan banyak rakyat jelata dan pembudidaya berkeliaran di sekitar perkebunan. Saat Fang Wang tiba di pintu masuk Puri Ziarah, dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya. Orang itu juga melihat Fang Wang dan dengan bersemangat bergegas mendekat. Zui Feng menghunus pedangnya, berkata dengan dingin, "Berhenti." Kaisar Hongxuan melambat, tampak kesal saat dia berkata, "Aku di sini untuk menemukan Fang, si kecil." Zui Feng menoleh untuk melihat Fang Wang, yang mengangguk dan berkata, "Ayo masuk. Kita bisa bicara di dalam puri." Setelah mendengar ini, Zui Feng menyarungkan pedangnya dan terus memimpin jalan. Kaisar Hongxuan datang ke sisi Fang Wang, dan keduanya berjalan berdampingan. Kaisar Hongxuan terkekeh dan berkata, "Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu, tetapi kau, Nak, tentu tahu bagaimana cara menimbulkan masalah. Saat aku berada di tahapmu, aku tidak membuat keributan sebanyak itu." Zui Feng, yang berjalan di depan, tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Beranikah pria ini membandingkan dirinya dengan para peziarah dinasti Yu Agung? Dia sama sekali tidak tahu dunia. Fang Wang menjawab dengan tenang, "Itu bukan keinginanku. Jika terserah padanya, dia lebih suka melupakan ketenaran beberapa tahun terakhir dan warisan kitab suci Mijue, dan memilih untuk memenuhi tugasnya sebagai orang tua pada hari peringatan kematian orang tuanya. Baginya, kesempatan bukanlah hal yang paling penting, karena dia punya banyak waktu untuk mencari keberuntungan." Kaisar Hongxuan berkata sambil mendesah, "Begitulah hidup, tidak peduli seberapa kuat seseorang, seseorang tidak dapat memiliki segalanya sesuai keinginannya, karena akan selalu ada karma yang tidak dapat dilawan." Fang Wang mengangguk sedikit, rubah ungu kecil yang berbaring di bahunya menatapnya dengan ragu, seolah merasakan sesuatu dan menatapnya dengan ekspresi aneh. "Apakah Zhou Sue memberitahumu alasan dia memintamu datang?" Fang Wang bertanya. Kaisar Hongxuan mengangkat dagunya dan berkata dengan bangga, "Jika mereka menginginkan bimbinganku untuk dinasti ilahi Yu Agung, mereka harus melihat apakah mereka memiliki bakat yang menjanjikan. Kaisar Donggong dapat dianggap sebagai salah satunya, tetapi sayangnya dia tidak dapat menentang takdir. Ngomong-ngomong, itu tetap saja kesalahan Santo Agung Naga Turun. 10.000 tahun tampak lama bagi manusia, tetapi itu seperti 1 hari di alam atas. Alam atas belum menurunkan kewaspadaannya terhadap alam fana. Kaisar Donggong lahir pada waktu yang tidak tepat. Zui Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh dan bertanya, "Bolehkah saya bertanya siapa Anda, Tuan?" "Anda pastilah sosok yang kuat yang namanya mengguncang dunia." Kaisar Hongxuan meliriknya dan berkata, "Junior, Anda belum memenuhi syarat untuk mengetahui nama saya." Zui Feng segera kesal dan hendak berbicara ketika Fang Wang menyela, "Orang ini bernama Xiao Kuang, sangat disukai dengan warisan Kaisar Hongxuan. Saya mengundangnya ke sini untuk mengajari dinasti Yu Agung tentang cara memerintah melalui takdir, untuk membantu dinasti tumbuh lebih kuat, dan mungkin untuk menumbuhkan seorang Kaisar Agung." Kaisar Hongxuan, ekspresi Zui Feng berubah. Tentu saja, mereka tahu siapa Kaisar Hongxuan itu, seorang Kaisar Agung dari 50.000 tahun yang lalu, dan dikabarkan sebagai pendiri Jalan Kaisar saat ini. Kaisar Hongxuan melambaikan tangannya dan berkata, "Itu belum pasti. Bahkan jika Kaisar Hongxuan sendiri masih hidup, akan sangat sulit untuk menumbuhkan seorang Kaisar Agung. Kaisar Agung kuno menguji bakat alami seseorang bahkan lebih dari orang suci agung, dan ini telah menyebabkan nama Kaisar Agung dilupakan oleh semua makhluk untuk jangka waktu yang lama." Kaisar Hongxuan memelopori jalan baru bagi Kaisar Agung, menggunakan takdir memerintah untuk mengukir rute baru. Jika takdir kerajaan cukup kuat, penguasa dapat menjadi seorang kaisar. Setelah mendengar ini,
Zui Feng merasa Kaisar Hongxuan tidak terduga dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Setelah itu, Zui Feng mulai memperkenalkan Fang Wang ke puri ziarah. Kaisar Hongxuan melihat sekeliling, sesekali mengungkapkan keheranannya. Dalam kata-katanya, dinasti ilahi Yu Agung tidak memperlakukannya sebagai peziarah tetapi sebagai kaisar. Jadi, Fang Wang menetap di puri ziarah, dan pada hari itu, Kaisar Hongxuan mengikuti Zui Feng untuk mengunjungi kaisar saat ini di Istana Kekaisaran. Keesokan harinya pada siang hari, Kaisar Hongxuan datang mengunjungi Fang Wang. Di dalam aula besar, Kaisar Hongxuan mengkritik, Kaisar dinasti ilahi Yu Agung ini tidak akan hidup lebih lama lagi dan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar. Tidak heran dia memperlakukanmu dengan sangat murah hati. Aku hanya bisa memilih dari keturunannya, tetapi mengingat bakatnya, kurasa keturunannya tidak akan jauh lebih baik. Bagaimana kalau kau menikahi putri ketujuh dan punya anak? Bakat putri ketujuh tidaklah sederhana. Dia tampak lebih kuat dariku di masa lalu. Seorang anak yang lahir dari kalian berdua, aku bahkan tidak bisa membayangkan orang aneh macam apa dia. Xiao Zi telah pergi, jadi Kaisar Hongxuan tidak repot-repot menyembunyikan identitasnya. Fang Wang memutar matanya dan berkata dengan kesal, anak-anakmu adalah orang-orang aneh yang sebenarnya. Kaisar Hongxuan terkekeh dan bertanya, apa pendapatmu tentang saranku? Ini juga yang dimaksudkan oleh Kaisar Yu yang Agung. Fang Wang menggelengkan kepalanya dan berkata, memiliki anak berarti satu kekhawatiran lagi. Sampai aku menyingkirkan ancaman dari alam atas, aku tidak akan mempertimbangkan untuk memiliki anak. Kaisar Hongxuan mengangkat alisnya dan berkata, kurasa kau khawatir tentang Zhou Sui. Bukan, itu benar, wanita itu kejam dan kejam, pendekatannya yang mendominasi tidak kalah dariku. Anak pertamamu hanya bisa menjadi miliknya. Fang Wang memutar matanya dan berkata dengan kesal, bagaimana mungkin? Ketika aku mengatakan satu, dia tidak akan berani mengatakan dua. Benarkah? Benar, tetapi hanya secara pribadi. Di depan orang lain, aku pasti harus memberinya muka. Jangan memprovokasi dia, atau kamu akan menderita. Terkadang aku ragu apakah gadis itu adalah reinkarnasi dari makhluk yang kuat. Para kultivator yang direkrutnya semuanya luar biasa. Selain kamu, aku telah melihat beberapa talenta di Sekte Jin Xiao yang memiliki potensi sebagai orang suci agung. Aku tidak dapat membayangkan di mana dia menemukan mereka. Dan ada satu lagi, pada akhirnya, Kaisar Hongxuan menahan diri, ekspresinya cukup suram. Fang Wang mendesak, dan ada satu lagi apa? Kaisar Hongxuan melambaikan tangannya, berkata, tidak apa-apa. Selanjutnya, aku akan tinggal bersamamu di dinasti ilahi Yu Agung. Ketika kamu pergi, ingatlah untuk mengingatkanku. Aku tidak dapat melacak auramu. Jika kamu pergi tanpa sepatah kata pun, aku tidak akan dapat mengikuti. Fang Wang menebak itu adalah pembangkit tenaga listrik misterius dan gila yang disebutkan Zhou Sui. Tampaknya orang itu memiliki latar belakang yang signifikan, cukup untuk membuat Kaisar Hongxuan yang termasyur merasa jengkel. Keduanya mengobrol selama setengah jam lagi, dan baru kemudian Kaisar Hongxuan dengan enggan pergi. Fang Wang mendapati dia cukup banyak bicara. Setelah itu, Fang Wang melanjutkan kultivasinya. Selama tidak ada yang menyerbu dinasti Dewa Yu Agung, dia akan terus berkultivasi sampai Hong Xianer mengatasi kesengsaraannya sendiri. Kemudian, dia akan menjelajahi surga dan bumi. Dia menikmati hari-hari yang tenang ini sekarang. Ya, masa-masa yang damai dan tenteram. Di bawah awan badai yang bergulung-gulung, lautan bergolak dengan ombak yang menjulang tinggi, siap menelan pulau-pulau yang terfragmentasi kapan saja di tengah gelombang yang mengerikan. Di antara reruntuhan sebuah pulau, saat debu yang berputar-putar mengendap, sosok Jirutian muncul, berlutut di tanah. Rambutnya acak-acakan, pakaian emasnya robek, dan wajahnya berlumuran darah, tampak sangat acak-acakan. Dia menatap langit, matanya penuh dengan keengganan. Bab 282 Bab 279, garis keturunan keluarga Ji, dikenal sebagai Hong Chen. Mengikuti tatapan Jirutian, di sana tergantung sosok berambut putih di langit, dengan latar belakang awan badai yang bergulung-gulung, menyerupai iblis yang tergantung di kehampaan, dikelilingi oleh gugusan api cian. Itu tidak lain adalah Fang Zigeng. Fang Zigeng mengenakan jubah hitam, kerahnya dihiasi bulu binatang merah tua yang berkibar ringan tertiup angin. Ekspresinya acuh tak acuh, tatapannya kosong dan mati rasa saat dia menatap Jirutian tanpa sedikit pun belas kasihan.
Fang Zigeng mengangkat tangan kanannya, menyulap pengocok ekor kuda yang terbuat dari tulang putih untuk pegangannya, dengan bulu panjang seperti rambut putih, dan tengkorak kecil di ujungnya, memancarkan aura dingin yang tak berujung. Jirutian menatapnya, menggertakkan giginya karena marah. Sialan, kenapa jadi begini? Siapa sebenarnya dia? Jirutian sangat frustrasi di dalam hatinya, dia tidak bisa menerima kekalahan dari orang kedua selain Fang Wang, terutama karena lawannya dianggap setara dengannya. Dikalahkan oleh Fang Wang, dia telah menghibur dirinya sendiri selama bertahun-tahun. Dikalahkan oleh Fang Zigeng, dia tidak bisa menghibur dirinya sendiri. Baiklah, mari kita berhenti di sini. Sebuah suara melayang dari jauh, diwarnai dengan sedikit kebanggaan. Di kejauhan, dua sosok melayang di langit, tidak lain adalah dewa tua yang sangat jahat dan Zhu Changsheng. Dewa tua yang sangat jahat tersenyum penuh kemenangan, bagaimana dengan itu? Muridku tidak buruk, kan? Wajah Zhu Changsheng tanpa ekspresi, tidak menunjukkan tanda-tanda senang atau marah. Dia dengan tenang berkata, memang tidak buruk. Selain tubuh racun sangat jahatmu, dia telah mengolah konstitusi lain. Dia pasti telah mempraktikkan catatan ilahi tertinggi, perpaduan dua kekuatan yang kuat telah memberinya kualifikasi untuk bersaing dengan para jenius top dunia. Namun, tampaknya ikatan antara kamu dan muridmu agak dangkal, kamu akan mati di tangannya. Dewa tua yang sangat jahat itu membelai jenggotnya dan terkekeh. Orang tua ini sudah hidup cukup lama dan sudah lama ingin mati. Jika aku bisa mati di tangan seorang murid yang memuaskanku, maka aku akan mati tanpa penyesalan. Dia melirik Zhu Changsheng sambil tersenyum menggoda, apakah muridmu benar-benar orang yang ditakdirkan oleh Dao Surgawi? Orang tua ini tidak merasa dia terlihat seperti itu, dia memang seorang jenius, tetapi dibandingkan dengan orang yang ditakdirkan oleh Dao Surgawi, dia tampak sangat biasa. Zhu Changsheng melihat ke arah Jirutian yang jauh dan berbicara dengan lembut, takdirnya telah berubah, dan aku menyalahkan diriku sendiri karena tidak berdaya. Nasibku sendiri juga berubah, dan banyak hal menjadi sulit untuk ditangani. Dewa tua yang sangat jahat menoleh untuk menilai Zhu Changsheng, dengan cepat membelai dagunya, tenggelam dalam pikirannya. Fang Zigeng terbang mendekat dan bertanya tanpa emosi, apakah sudah berakhir? Dia terang-terangan mengabaikan Zhu Changsheng. Karena dia selalu menganggap dewa tua yang sangat jahat sebagai musuh, tentu saja, dia tidak akan menghormati teman dekat dewa tua yang sangat jahat. Dewa tua yang sangat jahat menjawab dengan tawa riang, sudah berakhir. Selanjutnya, kita akan menuju ke tempat terakhir untuk menyelesaikan karma antara kamu dan aku. Kamu mati atau aku yang binasa. Setelah mendengar ini, mata Fang Zigeng menunjukkan kedipan emosi untuk pertama kalinya. Zhu Changsheng bertanya, orang tua, mengapa memilih tempat ini untuk duelmu? Siapa sebenarnya yang mencoba membunuhmu? Seharusnya tidak banyak orang di alam fana timur ini yang bisa mengganggumu, kan? Dewa tua yang sangat jahat mengangkat bahu dan berkata, sejujurnya, aku sendiri tidak yakin. Tapi aku bisa merasakan seseorang sedang menyimpulkan keberadaanku. Kau mengerti? Untuk menyimpulkan gerakan makhluk seperti kita, alam mereka tidak mungkin rendah, kemungkinan besar, mereka adalah orang-orang kuno yang tidak pernah mati. Zhu Changsheng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Fang Zigeng. Intuisi memberitahunya bahwa keberadaan misterius yang memburu dewa tua yang sangat jahat itu entah bagaimana berhubungan dengan Fang Zigeng. Junior, siapa namamu? Tanya Zhu Changsheng. Fang Zigeng tetap acuh tak acuh, tidak menjawab atau bahkan melirik Zhu Changsheng. Dewa tua yang sangat jahat itu tertawa terbahak-bahak, anak ini penuh dengan kebencian dan tidak tertarik untuk berkomunikasi denganmu. Di mana benda itu? Zhu Changsheng, tidak peduli, melambaikan tangannya, dan sebuah tas terbang keluar, mendarat di tangan dewa tua yang sangat jahat itu. Dewa tua yang sangat jahat itu segera berbalik dan pergi, dengan Fang Zigeng mengikuti dari belakang. Jirutian terbang mendekat, tetapi kecepatannya terlalu lambat, yang bisa dia lakukan hanyalah berteriak dengan marah, siapa sebenarnya kamu? Fang Zigeng tidak melihat ke belakang, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Jirutian. Jirutian melihat sosoknya menghilang di langit, wajahnya berubah sangat buruk. Zhu Changsheng menoleh untuk melihat Jirutian, tatapannya dingin. Mata Jirutian berkedip sedikit saat dia menurunkan pandangannya. Setelah beberapa saat, ketika lautan luas kembali tenang, Zhu Changsheng akhirnya berbicara, murid, sepertinya aku telah salah menghitung nasibmu. Fang Wang yang masih hidup telah mengambil takdirmu,
dan di era di mana tidak maju berarti mundur, dengan setiap kegagalan, nasibmu, garis hidupmu, terus menurun. Kamu telah kehilangan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan yang terpilih dari Dao Surgawi. Jirutian menundukkan kepalanya, bernapas lebih cepat saat tubuhnya dipenuhi luka. Zhu Changsheng melangkah maju, dan lautan tak terbatas di bawahnya tiba-tiba menjadi sunyi. Jirutian tiba-tiba tertawa, menutupi dahinya dengan tangan kanannya, tawanya semakin keras dan bahkan berubah histeris menjelang akhir. Zhu Changsheng melangkah lebih dekat, ekspresinya semakin tegas. Jirutian dengan kasar mengangkat kepalanya, matanya terbuka lebar dengan kegilaan merah. Dia meludahkan darah dari mulutnya dan berkata dengan dingin, "Kau mengajariku keterampilan Taois Zhoutian, hanya untuk hari ini, bukan?" Zhu Changsheng menjawab dengan tenang, "Kita berdua tahu apa yang tidak perlu dikatakan dengan keras. Apakah kau masih berniat untuk melawan sekarang? Bahkan jika kau belum mengalami kekalahan tragis ini, kau tidak akan menjadi tandinganku. Keterampilan Taois Zhoutian diajarkan kepadamu olehku, dan tentu saja, aku punya cara untuk melawannya." Jirutian mencibir dengan nada menghina, "Keterampilan Taois Zhoutian. Keterampilan Taois Zhoutian, kau benar-benar bangga akan hal itu, bukan? Tidakkah kau baru saja menyadarinya? Orang itu jelas juga tahu keterampilan Taois Zhoutian, dia hanya tidak menunjukkannya, itu saja." Zhu Changsheng mengerutkan kening, tetapi langkah kakinya tidak terhenti. Bagaimana teknik kultivasi yang umum dikenal seperti itu bisa dianggap sebagai keterampilan tertinggi? Memang, pada akhirnya, yang bisa aku andalkan masih garis keturunan keluarga Jiku. Jirutian tertawa, suara yang menyedihkan. Darah segar di wajahnya dengan cepat berkumpul di dahinya, membentuk keropeng yang terangkat. Kemudian, dengan bunyi sekejap, keropeng itu terbuka, memperlihatkan sebuah mata. Alis Zhu Changsheng berkerut lebih erat. Mata di dahi Jirutian bergerak gelisah, berputar beberapa putaran sebelum akhirnya menatap Zhu Changsheng, dipenuhi dengan keserakahan. "Keturunan, apakah dia orang bodoh yang ingin memilikimu?" Sebuah suara dingin bergema di antara langit dan bumi, menggerakkan Zhu Changsheng. Menyeka darah dari sudut mulutnya, Jirutian menggertakkan giginya dan berkata, "Daripada membiarkannya menguasai, akan lebih baik menyerahkan daging ini kepada leluhur kita." Zhu Changsheng tertawa, tawa yang penuh dengan ejekan diri, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, "Orang suci agung, benar-benar roh yang penuh dendam yang tidak menyebar." Di Grenki, rawa surga pedang. Di tanah terbuka di depan sekelompok paviliun di tepi danau, puluhan kultivator sedang membangun panggung batu. Dugu Wenhun, Fang Bai, Chu Yin, tiga dewa laut kaisar, Zhu Yan, dan Song Jinyuan berdiri di samping, menonton. "Cek-cek, layak menjadi kultivator dari dinasti ilahi Yu Agung, batasan yang mereka terapkan cukup luar biasa. Memang, aku benar-benar ingin melakukan perjalanan ke dinasti ilahi Yu Agung. Dinasti Dewa Yu Agung begitu jauh dari benua naga turun, bisakah mereka benar-benar membangun susunan teleportasi dalam jarak yang begitu jauh?" Tiga dewa laut kaisar berdiskusi dengan bersemangat, obrolan mereka yang tak ada habisnya membuat ruang berdengung dengan suara berisik. Song Jinyuan menoleh untuk melihat Dugu Wenhun dan tersenyum, sepertinya Fang Wang akan segera kembali. Setelah bertahun-tahun, dia pasti telah tumbuh tak dapat dikenali lagi. Dugu Wenhun tertawa, "Lebih dari sekadar kultivasinya, aku lebih tertarik pada kapan dia akan memulai sekte sendiri. Ada terlalu banyak makhluk yang mengaguminya, dan rawa surga pedang tidak dapat lagi menampung mereka." Insiden dengan 7 klan telah membuat Fang Wang terkenal di seluruh negeri. Sekarang, para kultivator yang mengunjungi rawa surga pedang berasal dari asal yang semakin beragam, bahkan Dugu Wenhun dan tiga dewa laut kaisar telah memperluas wawasan mereka, mempelajari dunia yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Ketika saatnya tiba, aku juga akan menasihatinya. Bagaimanapun, kekuatan satu orang pada akhirnya terbatas. Jika dia dapat menyatukan kekuatan yang sangat besar, itu akan lebih bermanfaat bagi alam fana, kata Song Jinyuan. Tidak ada yang dapat dia lakukan, para pemuja di rawa pedang surga mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dan bahkan dia dibujuk. Ketika seorang kultivator hebat dengan kultivasi alam pemecah surga dengan sungguh-sungguh mengatakan kepadanya bahwa dia ingin melayani Fang Wang sebagai pelayan pedang, Song Jinyuan tercengang. Dia secara khusus bertanya kepada tiga dewa laut kaisar apa itu alam pemecah surga, dan setelah bertemu orang itu, mereka langsung memanggilnya sebagai senior.
Tontonan hari itu sangat jelas dalam ingatannya. Jika mereka benar-benar dapat menyatukan kekuatan di rawa pedang surga, seberapa kuat itu? Song Jinyuan merasa bahwa Kunlun, sekte Tao nomor 1 di dunia, perlu dicocokkan dengan ajaran nomor 1. Dugu Wenhun menatap Cuyin dan berkata sambil tersenyum, Cuyin, begitu gurumu kembali, kamu juga harus keluar dan mendapatkan pengalaman. Hari itu ketika kau beradu telapak tangan dengan manusia sejati yang ekstrim, itu membuatmu cukup terkenal. Setelah 200 tahun berkultivasi lagi, kau akan menjadi salah satu dari 4 pahlawan surgawi selatan yang baru. Cuyin menggelengkan kepalanya, aku tidak ingin berpetualang. Aku hanya ingin berkultivasi. Pergi keluar hanya akan menimbulkan masalah bagi guruku. Aku tidak cukup kuat. Mereka mengatakan kekuatan spiritualku tidak terbatas, tetapi dibandingkan dengan kekuatan spiritual guru yang sangat besar, aku masih memiliki jalan yang panjang. Dugu Wenhun tidak bisa menahan senyum, merasa bahwa pemuda ini terlalu berhati-hati. Bahkan Fang Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak mencari petualangan dari waktu ke waktu, belum lagi Fang Jing. Setelah klan angin dimusnahkan, dia hanya kembali sekali, dan itu untuk meninggalkan anak-anaknya di rawa pedang surga, mempercayakan mereka pada perawatan mereka. Zuyan, dengan tangan disilangkan, mendengus, apa 4 pahlawan surgawi selatan. Mereka tidak lagi memiliki pengaruh apapun. Dengan adanya Tuan di sini, benua naga turun melampaui 4 pahlawan surgawi selatan. Mengapa tidak mengambil nama Kunlun dan membangun 4 pahlawan dunia? Dan pada saat yang sama meningkatkan prestise Kunlun. Begitu dia mengatakan ini, semua orang menatapnya dengan heran. Wajah Zuyan memerah, dan dia berkata dengan keras kepala, mengapa kamu menatapku dengan tatapan seperti itu? Song Jinyuan berkata dengan emosi, aku tidak menyangka kamu akan datang dengan ide seperti itu. 3 Dewa Laut Kaisar mengikuti dengan menggoda, berbicara serempak, yang membuat Zuyan marah dan membuatnya ingin meledak dalam kemarahan. Dia menahan amarahnya dan berkata, seorang senior tua yang berbicara padaku tempo hari. Dia berkata bahwa seorang Sein Agung sejati harus dikenal di seluruh dunia, makhluk yang diinginkan oleh semua makhluk hidup. Memiliki Kunlun saja tidak cukup bagi seorang guru, dia juga membutuhkan ketenaran yang diakui oleh semua orang di bawah langit. Dugu Wenhun menjadi tertarik dan bertanya, siapa nama marga dan nama belakang senior tua itu? Bisakah kau mengantarku menemuinya? Dia menyebut, dirinya Hong Chen. Ayo pergi, dia sedang memancing dengan Gu Tianxiong. Zuyan menjawab dan berbalik untuk memimpin jalan. Dugu Wenhun segera mengikuti langkahnya. Yang lain terus membahas susunan teleportasi dinasti ilahi Yu Agung. Sementara itu, jauh di dinasti ilahi Yu Agung, Fang Wang tidak berkultivasi untuk sekali ini karena hari ini Hong Xianer mengunjunginya. 9 tahun telah berlalu sejak Kaisar Hong Xuan datang, dan Fang Wang telah berhasil mencapai tingkat kedua alam pemecah langit. Fang Wang, apakah kau menginginkan kesempatan besar? Tanya Hong Xianer dengan penuh semangat saat dia mendekati Fang Wang. Fang Wang menatapnya, menunggunya melanjutkan. Dia berkata dengan gembira, di Laut Utara, sebuah harta karun suci telah muncul. Harta karun suci adalah transformasi dari harta karun jiwa orang suci agung. Memperoleh satu harta karun suci akan memungkinkan seseorang untuk mendominasi dunia. Bab 283 Bab 280, tidak perlu lebih berpengetahuan tentang teknik ini daripada aku. Harta karun roh kehidupan yang ditransformasikan dari milik seorang Sein Agung. Mungkinkah itu menampung sisa jiwa Sein Agung? Fang Wang bertanya, tidak tertarik pada artefak magis. Dia memiliki 9 harta karun roh kehidupan dan tidak membutuhkan artefak magis, dia hanya ingin mengejar teknik-teknik pamungkas di dunia, lalu menggabungkannya ke dalam metode Dao surgawi miliknya sendiri. Hong Xianer menjawab, memang, itu adalah transformasi setelah Sein Agung mencapai transendensi. Ketika harta karun Sein lahir, roh berharganya muncul dengan kecerdasan spiritual yang sama sekali baru. Sejauh ini, aku belum pernah mendengar Sein Agung menggunakan harta karun Sein untuk merebut dan menghuni pembawanya. Fang Wang menggelengkan kepalanya, lupakan saja, aku tidak tertarik. Jika kamu ingin pergi, silakan saja. Bagaimanapun, Hong Xianer adalah dari alam melangkah langit, wanita paling berbakat dalam 100.000 tahun. Asalkan dia tidak dikepung oleh klan Sein utama, dia pada dasarnya tak terkalahkan, terutama karena dia hanya pergi ke sekitar benua kaisar manusia. Jika ada masalah muncul, Fang Wang bisa bertindak tepat waktu untuk membantu.
Hong Xianer menatapnya dengan mantap dan mendesah, itu benar. Dengan bakatmu, kamu tidak akan mengingini harta karun Sein. Sepertinya kamu bahkan tidak pernah menggunakan artefak magis, sebaliknya, kamu selalu menggunakan roh berharga milikmu sendiri. Aku iri padamu, jika seseorang menciptakan 9 jenis roh berharga yang berbeda dengan roh berharga 9 kehidupan, memang tidak akan ada kebutuhan untuk artefak magis. Fang Wang tersenyum, aku sebenarnya berpikir kamu juga tidak membutuhkannya. Aku masih harus pergi, bahkan jika aku sendiri tidak menyukainya. Itu bisa ditinggalkan untuk dinasti ilahi Yu Agung. Sejak ayah kaisar meninggal, sejumlah monster tua meninggalkan dinasti ilahi. Di permukaan, tampaknya hal itu tidak memengaruhi dinasti ilahi Yu Agung, tetapi pada kenyataannya, kekuatan terbaiknya telah berkurang hampir setengahnya. Hong Xianer mendesah. Fang Wang tidak memiliki kata-kata penghiburan untuk ditawarkan, jadi dia hanya bisa mendoakan keberhasilannya. Hong Xianer mulai mendiskusikan masalah kultivasi dengan Fang Wang. Dia belum menyerah pada teknik Zhou Tian tanpa bentuk, meskipun rumit. Dengan menantang, dia bertekad untuk menguasainya dan, di waktu luangnya, dia akan mempelajari teknik Zhou Tian tanpa bentuk. Fang Wang dengan sabar membimbingnya, berbagi pemahamannya tentang teknik Zhou Tian tanpa bentuk. Hanya beberapa kata darinya sangat bermanfaat baginya. Setelah kurang dari setengah jam percakapan, dia dengan bersemangat pergi. Sebelum pergi, dia dengan bersemangat berkata, Fang Wang, kamu benar-benar jenius. Jika pencipta teknik ini bertemu denganmu, mereka pasti menginginkanmu sebagai murid. Fang Wang memperhatikan sosoknya yang pergi dan berpikir dalam hati, mungkin orang yang menciptakan teknik Zhou Tian tanpa bentuk tidak memahaminya lebih baik daripada aku. Kemudian, Fang Wang melanjutkan kultivasinya. Jika dia bisa menerobos ke alam lintasan ilahi sebelum meninggalkan dinasti ilahi Yu Agung, itu akan menjadi yang terbaik. Pada tengah hari, matahari bersinar terang di atas sebuah rumah besar. Di sebuah paviliun kecil, dua orang duduk berhadapan, minum teh, salah satunya tidak lain adalah Master Tao Chun Qiu dari Laut Kaisar. Master Tao Chun Qiu mengambil cangkir tehnya dan meniup uap yang mengepul darinya, posturnya santai. Duduk di seberangnya adalah seorang pria tua, dengan wajah seorang pria tua muda, tulang belakang melengkung, memegang tongkat bahkan saat duduk. Master Tao, sepertinya Fang Wang tidak punya niat untuk pergi. Jika dia tidak pergi, bukankah kesempatan kita tidak akan pernah datang? Pria tua itu bertanya, suaranya serak. Master Tao Chun Qiu tersenyum dan berkata, nasib Fang Wang sudah ditentukan. Untuk berhasil, kita memang harus menghindari tepiannya. Namun, kesengsaraan dinasti ilahi Yu Agung akan datang cepat atau lambat, dan jika kesengsaraan itu cukup berat, Fang Wang mungkin tidak dapat mengatasinya. Orang tua itu menyipitkan matanya dan bertanya, kesengsaraan macam apa itu? Apa yang bisa dilakukan orang tua sepertiku? Master Tao Chun Qiu berkata, lihat saja dan tunggu saja. Memasuki permainan terlalu dini hanya akan membuat lebih sulit untuk melepaskan diri. Bagaimanapun, Fang Wang adalah variabel terbesar. Sepanjang sejarah, tidak banyak yang seperti dia, setiap dari mereka telah berhasil. Entah mereka menjadi orang suci agung yang terkuat di alam fana atau naik ke alam atas untuk menjadi penguasa surga. Menghadapi Fang Wang, kamu harus selalu waspada terhadap kekalahan. Saat kamu lengah, kamu hanya akan merugikan dirimu sendiri. Orang tua itu tertawa getir, bagaimana aku berani bersaing dengannya. Hanya saja dia bersikeras melindungi dinasti ilahi Yu Agung, dan itu membuatku cemas. Lupakan aku, banyak klan suci dan klan kekaisaran juga menonton dengan napas tertahan. Selama 4000 tahun, Kaisar Donggong telah menindas kita dengan sangat buruk. Ada begitu banyak kebencian yang harus dilampiaskan. Jika Fang Wang benar-benar memikul segalanya untuk Kaisar Donggong, bagaimana kita bisa puas? Master Tao Chun Qiu tidak menanggapi, dan dia meletakkan cangkir tehnya, mencelupkan jari telunjuk kanannya ke dalam air. Kemudian dia menulis di atas meja, dan di mana teh itu mengalir, karakter emas secara ajaib muncul. Tetua itu mengintip dengan saksama dan membaca dengan keras, yang murni. Tidak ada akhirnya, Master Tao Chun Qiu berbicara, menyebabkan tetua itu berhenti. Tetua itu mengerutkan alisnya, tenggelam dalam pikiran yang bermasalah. Setelah beberapa saat, seolah-olah tiba-tiba tersadar, mata tetua itu membelalak karena kegembiraan dan dia bertanya, mungkinkah dia sebenarnya masih hidup? Master Tao Chun Qiu berkata dengan makna yang dalam,
kamu harus menjelaskan dendamnya dengan Kaisar Donggong. Tetua itu tersenyum, mengungkapkan perasaannya. Dia masih master tahu dengan keterampilan ilahi yang luas, orang tua ini tidak tahu bagaimana membalasmu. Bolehkah aku bertanya, Master, dalam membantu banyak klan suci dengan masalah dan kesulitan mereka, apa yang kamu cari? Tentu saja, orang tua ini tidak mempertanyakanmu, tetapi jika aku tidak membalasnya, hatiku tidak akan damai. Master Tao Chun Kiu tertawa dan berkata, yang aku inginkan hanyalah membuat alam fana ini lebih kuat. Siapa bilang klan suci tidak bisa melampaui leluhur mereka? Bagiku, klan suci adalah yang paling mungkin. Melahirkan orang suci agung, lagi pula, garis keturunan orang suci agung ada di sana, dan jejak orang suci agung tercetak dalam darahmu. Kata-kata ini membuat tetua itu sangat menghormatinya, dan dengan tangan gemetar, tetua itu mengangkat tangannya untuk menuangkan teh untuknya. Tahun kedua setelah Hong Xianer pergi, Fang Wang merasakan aura pertempuran yang kuat dari utara, tetapi karena dia tidak merasakan kehadiran yang lebih kuat dari Hong Xianer, dia tetap acuh tak acuh. Pada tahun ketiga, pertempuran besar meletus di alam langit di utara, mengguncang bumi dan surga. Pada tahun keempat, Fang Wang merasakan kekuatan penindas yang sangat besar, bahkan dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia terkejut, dan itu pasti harta suci. Baru, pada tahun kelima Hong Xianer kembali. Itu membuatku marah, klan suci ini tidak tahu malu. Hong Xianer, yang duduk di meja, membanting tangannya ke bawah dengan marah dan mulai mengutuk klan suci. Fang Wang, yang sedang bermeditasi di tempat tidur, mendengar nama-nama banyak klan suci dan membuka matanya. Dia melihat Hong Xianer dengan pipinya menggembung, merah karena marah, dan sulit untuk membayangkan dia adalah seorang kultivator hebat dari alam Sky Stepping. Fang Wang terkekeh pelan, bukankah kamu mengalahkan mereka sampai mereka sengsara? Dia telah merasakan pertempuran Hong Xianer sebelumnya, ketika dia dikelilingi oleh 5 kultivator alam Sky Stepping. Meskipun hanya berada di tingkat pertama alam Sky Stepping, Hong Xianer masih berada di atas angin. Hanya sulit baginya untuk mengakhiri pertempuran karena kultivator lain dari alam yang berbeda telah mengambil harta karun suci. Dengan kesal, Hong Xianer berkata, kali ini mereka bisa mengirim 5 kultivator alam Sky Stepping untuk mengepungku. Lain kali mereka pasti akan mengirim 10 atau bahkan lebih. Menurutku, harta karun suci hanyalah umpan, mereka menguji kekuatanku, menguji batas-batas dinasti ilahi Yu Agung. Fang Wang tidak bisa tidak melihatnya dari sudut pandang yang baru, gadis ini tidak ceroboh seperti yang terlihat di permukaan, tetapi lebih berpikiran jernih. Jangan khawatir, jika ada waktu berikutnya, aku akan bertarung bersamamu. Tidak peduli berapa banyak yang datang dari alam langit, kita akan membunuh mereka semua, bagaimana? Fang Wang berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, Hong Xianer segera menunjukkan ekspresi puas. Melirik Fang Wang dengan penuh penghargaan, dia menambahkan, tidak sia-sia aku mempertaruhkan nyawaku untuk merebut teknik rahasia untukmu. Dia mengangkat tangan kanannya, dan tiba-tiba, sepotong kulit binatang muncul di telapak tangannya. Ini adalah teknik rahasia dari Master Harta Suci itu, ditemukan di alam rahasia tempat harta suci itu berada, ditempatkan di aula besar yang sama. Pasti luar biasa, Hong Xianer menjelaskan sambil melemparkan kulit binatang itu ke Fang Wang bab 284 bab 281 Kesempurnaan Agung Sekte Ilahi Ling Qiao. Fang Wang mengambil kulit binatang itu, dan alih-alih segera memeriksa keterampilan pamungkas di dalamnya, dia menatap Hong Xianer, berkata, ayah kaisarmu sangat baik padaku, tidak hanya menyelamatkanku, dan membela keadilan atas namaku, tetapi juga menutupi rahasia surga untukku. Kamu tidak perlu terus berkorban untukku, aku akan menepati janjiku untuk melindungi dinasti ilahi Yu Agung. Setelah mendengar ini, mata Hong Xianer yang cantik membelalak, dan dia berkata dengan kesal, pria bau, apakah kamu pikir aku baik padamu hanya karena ayahku? Aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Hong Xianer menamparkan meja dan bangkit, menghilang dari ruangan dalam sekejap. Fang Wang, memegang kulit binatang itu, tidak bisa menahan tawa. Gadis ini cukup menarik. Tampaknya Kaisar Donggong telah melindunginya dengan baik. Tidak peduli berapapun usianya, dia masih memiliki sikap seorang putri. Fang Wang memperluas indera keilahiannya ke dalam kulit binatang, karena ia masih agak tertarik dengan keterampilan pamungkas di dalamnya. Lagi pula, itu mungkin keterampilan pamungkas dari orang suci agung. Kulit binatang itu mengandung larangan yang kuat,
tetapi indera keilahian Fang Wang menghancurkannya dengan mudah. Setelah beberapa saat, Fang Wang menjadi serius. Ia membuka matanya, ekspresinya ragu-ragu. Keterampilan pamungkas ini tidak sederhana. Sekali lihat dan jelas itu memakan waktu. Untungnya, rentang hidup yang dihabiskan di Istana Surgawi tidaklah nyata. Fang Wang tiba-tiba teringat pada dewa sejati Istana Surgawi, mengingat bagaimana ia telah bersumpah untuk mengikuti jalan menyerap semua keterampilan pamungkas dunia, tetapi sekarang ia ragu-ragu, bukankah ini tamparan di wajahnya sendiri? Sialan, di masa depan, tidak peduli berapa banyak yang datang kepadaku, aku akan mempelajarinya semua. Aku tidak percaya kultivasi dapat membuatku gila. Fang Wang menarik napas dalam-dalam, memejamkan matanya lagi, dan terus memahami keterampilan pamungkas di dalam kulit binatang itu. Setelah beberapa saat, kesadaran Fang Wang memasuki Istana Surgawi. Sekte Ilahi Ling Qiao. Fang Wang membuka matanya, menatap Istana Surgawi yang sudah dikenalnya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia merasa seolah-olah baru saja meninggalkan Istana Surgawi belum lama ini. Dia tidak merenungkan lebih lama lagi dan mulai memahami Sekte Ilahi Ling Qiao. Sekte Ilahi Ling Qiao adalah keterampilan ilahi yang menggabungkan kemampuan bergerak, melarikan diri, dan melintasi. Jika dikuasai hingga penyelesaian hebat, seseorang dapat melintasi cakrawala, yang membuat Fang Wang penasaran apakah dia dapat menggunakan keterampilan ilahi ini untuk langsung melakukan perjalanan ke alam atas. Setengah jam kemudian, Fang Wang mulai mengolah Sekte Ilahi Ling Qiao. Sosoknya terus berubah di dalam Istana Surgawi. Setiap kali ia menguasai satu level Sekte Ilahi Ling Qiao, ia akan terus mengganti ilusi di dalam Istana Surgawi untuk memudahkan kultivasinya. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Pada saat Fang Wang menguasai Sekte Ilahi Ling Qiao, 1000 tahun telah berlalu. Sekte Ilahi Ling Qiao tampaknya hanya keterampilan ilahi mobilitas, tetapi sebenarnya sangat rumit. Ia harus berlatih teknik gerakan di lingkungan yang berbeda, termasuk berbagai skenario berbahaya. Untungnya, Istana Surgawi cukup kuat untuk memuaskan semua imajinasinya. Namun, ini hanyalah pencapaian kecil. Pencapaian kecil tidaklah cukup. Fang Wang terus berkultivasi. Belum mencapai kesempurnaan agung, ia merasa lelah, bahkan frustrasi, tetapi ia hanya bisa mencoba mengendalikan kesabarannya. Setelah waktu yang tidak ditentukan, ia akhirnya mengolah Sekte Ilahi Ling Qiao hingga kesempurnaan agung. Setelah kesempurnaan agung, datanglah kesempurnaan agung. Dari kesempurnaan agung hingga kesempurnaan agung, Fang Wang merasa durasinya semakin berlarut-larut. Pada saat dia akhirnya mencapai alam kesempurnaan agung dan melihat kembali jam tahunan yang tergantung di Istana Surgawi, 5.800 tahun telah berlalu. Fang Wang menemukan bahwa waktu yang dihabiskan lebih singkat dari yang diharapkan, tetapi proses yang sebenarnya terasa seperti melampaui 10.000 tahun kultivasi, mungkin karena latihan Sekte Ilahi Ling Qiao terlalu monoton. Terlepas dari itu, dia akhirnya mempelajarinya. Istana Surgawi hancur, dan Fang Wang membuka matanya bersamanya. Dia menghilang ke udara tipis dari dalam ruangan dan muncul di atas atap. Loteng-loteng Pilgrimage Manor sangat tinggi, dan berdiri di atap, orang bisa mengabaikan sebagian besar lanskap kota kekaisaran. Burung-burung dengan keindahan yang tak tertandingi, berputar-putar di atas kota seolah-olah bagian dari lukisan gulungan. Fang Wang menatap cakrawala, dan sosoknya menghilang sekali lagi saat dia melonjak ke atas dengan kecepatan ekstrim. Detik berikutnya, dia berhenti. Pada saat ini, kegelapan menggantung di atas kepalanya, dan di bawahnya adalah cakrawala. Dia bahkan tidak bisa melihat bumi atau lautan, hanya awan putih tak berujung tanpa ujung yang terlihat di segala arah. Fang Wang menyadari bahwa benua kaisar manusia memang seperti bumi, berbentuk bulat, tetapi bola ini jauh lebih besar dari bumi. Dia kemudian melihat ke atas, hanya untuk menemukan bahwa kekuatan Sekte Ilahi Ling Qiao kesempurnaan agungnya tidak dapat melompat keluar, kekuatan yang sangat kuat memisahkannya dari luar cakrawala. Kesenjangan antara Fang Wang dan kekuatan ini terlalu besar, begitu luas sehingga bahkan kekuatan Sekte Ilahi Ling Qiao kesempurnaan agung tidak dapat menjembataninya. Tak lama kemudian, dia menghilang dari tempatnya dan muncul begitu saja di tepi benua kaisar manusia, berdiri di atas batu-batu, menatap lautan yang tak berujung. Ombak menghantam pantai, dan angin laut yang dingin berbisik. Pemandangan indah di hadapannya memikat Fang Wang, perlahan-lahan mencerahkan suasana hatinya. Suara ombak menjadi satu-satunya suara di telinganya, riuh namun menenangkan hatinya. Setelah beberapa saat,
sebuah sosok mendarat di sebelah Fang Wang. Itu adalah Hong Xianer. Fang Wang merasakan energi Hong Xianer berkibar tak beraturan dan menduga dia mungkin mencarinya. Karena itu, dia sengaja membocorkan jejak energinya, dan Hong Xianer dari alam langit memang bereaksi cepat. Bagaimana kau tiba-tiba muncul di sini? Hong Xianer bertanya dengan bingung. Fang Wang, sambil melihat ke laut, menjawab, aku keluar untuk menjernihkan pikiranku. Hong Xianer bersenandung, kupikir setelah aku kabur, kau juga kabur. Matanya sedikit berkaca-kaca. Fang Wang meliriknya dan berkata, apakah kau ingin mempelajari keterampilan unik dari Soaring Cloud Great Saint? Soaring Cloud Great Saint adalah pendiri sekte ilahi Ling Qiao. Setelah melihat keterampilan ilahi ini, Fang Wang merasa bahwa Soaring Cloud Great Saint tidak kalah tangguh. Hong Xianer menjawab dengan sedikit kesal, apa, berapa lama aku memberimu, dan kau sudah menguasai keterampilan unik dari Soaring Cloud Great Saint? Kau menggertakku. Fang Wang mengulurkan tangan, menggenggam lengannya, dan keduanya menghilang dari tempat itu. Beberapa napas kemudian, mereka kembali ke bebatuan, jubah mereka berkibar dan rambut mereka berkibar tertiup angin. Mata Hong Xianer membelalak karena takjub. Hanya dalam beberapa saat, Fang Wang telah membawanya ke ujung terjauh benua Kaisar Manusia. Itu terlalu cepat. Dia menduga bahwa dia telah terjerat oleh alam ilusi, tetapi dia merasakan sedikit variasi dalam energi spiritual di setiap lokasi. Hong Xianer, yang telah hidup selama bertahun-tahun, sangat akrab dengan setiap bagian dari benua Kaisar Manusia. Kesan terbarunya tidak mungkin salah. Mungkinkah ini keterampilan unik yang kau ajarkan padaku? Hong Xianer menelan ludah dengan gugup dan bertanya dengan hati-hati. Fang Wang menjawab, teknik ini lebih mudah untuk dikultivasikan daripada yang sebelumnya telah kutunjukkan padamu. Aku bisa mengajarkannya kepadamu jika kau ingin belajar, tertarik. Hong Xianer dengan cepat mengangguk, sangat ingin tahu apakah Fang Wang pernah mempelajarinya sebelumnya, namun dia juga merasa bahwa Fang Wang tidak mungkin pernah mempelajarinya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Fang Wang mulai memberikan pengetahuan sekte ilahi Ling Qiao. Mengajar orang lain dan berlatih sendiri adalah pengalaman yang sama sekali berbeda. Matahari terbenam dan bulan terbit. Keesokan paginya tiba. Hong Xianer terus bergerak di pantai berpasir, sangat gembira. Fang Wang memperhatikannya dan berpikir dalam hati bahwa gadis itu memang memiliki bakat yang luar biasa. Namun, untuk menguasai sekte ilahi Ling Qiao masih membutuhkan waktu, bukan prestasi yang dapat dicapai hanya dalam 100 tahun. Hong Xianer mendekati Fang Wang dan dengan bersemangat bertanya, keterampilan ilahi ini sangat halus. Fang Wang, penguasaanmu terhadapnya sangat mendalam. Aku merasa bahwa jika aku mengolahnya sendiri, itu pasti tidak akan semudah yang kau ajarkan padaku. Kau belum pernah mempelajarinya sebelumnya. Fang Wang tersenyum dan berkata, jika aku mengatakan kepadamu bahwa aku belum pernah mempelajarinya sebelumnya, apakah kau akan percaya padaku? Hong Xianer mengangguk dan berkata, aku percaya. Tentu saja, aku akan mempercayai apapun yang kau katakan. Ini luar biasa, aku pasti akan terus mengumpulkan keterampilan Sein Agung untukmu. Fang Wang menggelengkan kepalanya sambil terkekeh. Tidak perlu, jangan biarkan itu menghalangi kultivasimu sendiri. Hehe. Aku punya alasan egoisku sendiri, kamu belajar dulu baru ajari aku, itu efisien. Hong Xianer tertawa bangga, tanpa sadar dia mencoba mengangkat lengannya untuk menggenggam lengan Fang Wang, tetapi, sayangnya, dia menghindarinya secara alami. Bab 285 Bab 282, Formasi Kunlun, Fang Wang kembali. Mendengar kata-kata Hong Xianer, Fang Wang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya, merasa tersentuh dan sedikit kesakitan. Tidak perlu terburu-buru seperti itu. Kultivasi lebih penting. Mempelajari terlalu banyak sekaligus sebenarnya dapat menghambat peningkatan level kultivasi Anda, kata Fang Wang dengan sungguh-sungguh. Dia tampak baru berusia 312 tahun, tetapi sebenarnya, dia telah hidup selama 54.000 tahun. Melihat ke alam fana, dia menduga bahwa dia adalah orang yang paling lama hidup di sana. Orang-orang suci agung yang telah meninggal itu tidak masuk hitungan, mereka hanyalah jiwa yang masih hidup, tidak lebih. Hong Xianer mengangguk sambil tersenyum, tetapi dia mendengus dalam hatinya dan mengutuk dalam hati, sialan, menghindari tanganku. Dia terus mencari klarifikasi atas kebingungannya tentang sekte ilahi Ling Qiao, dan Fang Wang menjawab dengan serius. Selama proses ini,
Dia melakukan banyak upaya untuk berpegangan pada lengan Fang Wang, tetapi dia dengan terampil menghindarinya setiap kali. Secara bertahap, Hong Xianer mulai serius, mencoba untuk menangkapnya saat dia menghindar, dan segera keduanya mulai bergerak terus-menerus. Sambil membimbingnya di jalan Sekte Ilahi Ling Qiao, meskipun Fang Wang tidak bisa membuatnya memahaminya sepenuhnya dalam waktu singkat, dia bisa membantunya merasakannya, yang akan bermanfaat bagi kultivasinya di masa depan. Teknik Sekte Ilahi Ling Qiao bukan hanya keterampilan gerakan belaka, itu juga merupakan keterampilan melarikan diri yang komprehensif, dan jika itu hanya tentang kecepatan, maka seseorang masih jauh dari menguasai Sekte Ilahi Ling Qiao. Setelah berdebat seperti ini selama beberapa hari, Hong Xianer akhirnya pergi, dan Fang Wang bergerak di sekitar dinasti Ilahi Yu Agung. Sejak jatuhnya Kaisar Donggong, dinasti Ilahi Yu Agung tidak menghadapi kekacauan besar, tetapi sering terjadi kasus penindasan, yang jauh dari masa damai di masa lalu. Saat Fang Wang bepergian, dia membantu mereka yang membutuhkan setiap kali dia melihat ketidakadilan, tanpa sengaja menyembunyikan namanya. Dengan demikian, berbagai tindakan ziarah Fang Wang, yang bertindak sopan, menyebar ke seluruh dinasti Ilahi Yu Agung, membuat warga merasa lebih dekat dengannya. Sebelum dia menyadarinya, 2 tahun telah berlalu, dan baru pada saat itulah Fang Wang kembali ke Puri Ziarah. Setelah 2 tahun bersantai, suasana hatinya telah kembali seperti semula. Sekembalinya, dia langsung melihat Zui Feng. Zui Feng mendekatinya dan berkata, "Ziarah, formasi teleportasi antara dinasti Ilahi Yu Agung dan Rawa Pedang Surga telah selesai. Apakah kamu ingin mencobanya?" Setelah mendengar ini, Fang Wang segera mengangguk dan berkata, "Ayo pergi, pimpin jalan." Dia kemudian mengirim pesan kepada Xiao Xi, yang dengan cepat terbang, melompati tembok halaman, dan mendarat di bahunya. Formasi teleportasi dibangun di dalam istana kekaisaran untuk mencegah orang-orang yang tidak terkait menggunakan formasi ini untuk memasuki Rawa Pedang Surga dan menyebabkan masalah. Fang Wang memahami niat kaisar, menempatkannya di istana kekaisaran berarti bahwa di masa depan, Kunlunnya akan menjadi kartu truf dinasti Ilahi Yu Agung. Harus dikatakan, kaisar ini memang memiliki rencana yang berani. Di permukaan, dia tidak menunjukkan rasa khawatir terhadap Fang Wang dan tampaknya tidak takut bahwa Fang Wang mungkin menjadi musuh di masa depan. Setelah memasuki istana kekaisaran, Fang Wang melihat bahwa jumlah gadis istana, penjaga, dan kasim sangat banyak, lebih bersemangat daripada di era Kaisar Donggong. Sepanjang jalan, Fang Wang mendapat banyak perhatian, karena orang-orang di istana tampaknya mengenalinya. Zui Feng menyadari kebingungan Fang Wang dan menjelaskan sambil tersenyum, "Tahun lalu, ketika Anda mengusir setan di Danau Kuno, Anda menyelamatkan seseorang di antara mereka yang dikenal sebagai Santo Pelukis dinasti Dewa Yu Agung. Ia menangkap rupa Anda dalam sebuah lukisan, dan Kaisar merasa lukisan itu sangat nyata. Ia memilih satu lukisan dan menyalinnya dalam jumlah puluhan ribu dan menempelkannya di setiap kota dinasti Dewa Yu Agung. Yang Mulia berkata bahwa orang-orang Yu Agung harus mengetahui wajah ziarah, untuk mencegah orang bodoh menyinggung Anda." Fang Wang berkomentar sambil mendesah, "Yang Mulia memang bijaksana. Sejujurnya, ia hanya melihat Kaisar Hongzhou beberapa kali, dan kebanyakan Hongzhou mengunjunginya dengan sikap yang sangat rendah hati, membuat Fang Wang tidak punya alasan untuk mengeluh." Di bawah bimbingan Zui Feng, Fang Wang dan Xiao Zi tiba di sebuah alun-alun tempat mereka melihat penjaga yang berjaga, masing-masing dengan kehadiran yang luar biasa. Fang Wang melihat formasi teleportasi yang terletak di atas panggung batu, dengan 3 pilar batu besar yang tersusun dalam bentuk segitiga. Setiap pilar tertanam dengan berbagai batu roh berwarna dan ditutupi dengan rune esoteris yang padat. Dilihat dari jauh, formasi setinggi hampir 100 kaki ini cukup megah. Ini bisa menjadi tengara di kota Grand Qi manapun, terkenal di seluruh dunia. Formasi ini dapat memindahkan 30 orang sekaligus. "Terserah Anda untuk menamainya," kata Zui Feng. Fang Wang merenung sejenak lalu berkata, "Sebut saja formasi Kunlun." Zui Feng, mendengar ini, menunjukkan kegembiraan di matanya dan dengan cepat berteriak, "Ukir sebuah prasasti, beri nama formasi Kunlun." Tidak lama setelah kata-kata itu diucapkan, sebuah prasasti batu muncul di depan anak tangga formasi, dan permukaannya segera menampilkan 3 karakter merah. Formasi Kunlun, tulisan-tulisan itu berwarna merah seperti darah, berkilau di bawah sinar matahari. Fang Wang dan Zui Feng terus maju, dan pada saat itu, sebuah sosok muncul di samping Fang Wang, menemaninya.
Itu adalah Kaisar Hongxuan. Kudengar kau akan kembali ke Kunlun, bawa aku bersamamu. Aku ingin kembali dan melihat-lihat juga, kata Kaisar Hongxuan sambil tersenyum. Selama bertahun-tahun di dinasti Ilahi Yu Agung, ia telah menjadi tuan dari putra mahkota berikutnya dan memegang pengaruh besar di istana, sangat dihormati oleh Kaisar Hongzhou. Fang Wang mengangguk sedikit tanpa banyak bicara. Segera, Fang Wang, Xiao Zi, dan Kaisar Hongxuan berdiri di dalam formasi Kunlun. Zui Feng bertepuk tangan, dan puluhan sosok muncul di luar formasi. Mereka semua merapal mantra dan mengaktifkan formasi Kunlun. Fang Wang juga ingin merasakan kekuatan keterampilan formasi dinasti Ilahi Yu Agung. Boom, boom, boom. Panggung bergetar, dan 3 pilar raksasa mengumpulkan kekuatan besar kekuatan spiritual. Tekanan yang luar biasa itu membuat semua kultivator dan monster yang berubah di dalam kota kekaisaran waspada. Fang Wang memperkirakan bahwa kekuatan spiritual gabungan yang dimanfaatkan oleh para penjaga ini hampir setara dengan kekuatan mantra dari seorang kultivator agung alam lintasan ilahi. Tampaknya mencapai teleportasi jarak jauh tidaklah sesederhana itu. 3 pilar raksasa itu meledak menjadi cahaya yang cemerlang, dan sosok Fang Wang, Kaisar Hongxuan, dan Xiao Zi menghilang dalam cahaya itu. Pada saat yang sama, Grand Qi, rawa pedang surga, ledakan. Banyak sekali kultivator menoleh, hanya untuk melihat cahaya yang luar biasa muncul dari sisi danau di rawa pedang surga, menembus lautan awan dan membentuk pusaran arus udara yang luas dan spektakuler. Gu Tianxiong, dengan rambut setengah putih, menoleh untuk melihat, ekspresi kegembiraan melintas di wajahnya seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Dia segera melempar pancingnya dan berdiri, dengan cepat berjalan menuju pilar cahaya yang jauh. Gu tua, tidak memancing lagi. Seorang lelaki tua tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tanpa menoleh, Gu Tianxiong melambaikan tangannya dan berkata, memancing pantatku, tanpa menggunakan kekuatan spiritual, aku tidak bisa menangkap apapun. Binatang-binatang ini hampir menjadi licik. Para pembudidaya pedang lainnya di danau itu penasaran tentang asal-usul pilar cahaya itu, tetapi ini adalah rawa surga pedang, tempat para master sama umumnya seperti awan, dan itu adalah tempat teraman di Grand Qi, jadi mereka tidak khawatir sedikitpun. Sementara itu, di depan sekelompok pavilion, pilar cahaya raksasa menghubungkan langit dan bumi, membuat tanah bergetar dan angin kencang menderu, dengan pavilion-pavilion di sekitarnya bergetar. Song Jinyuan, Dugu Wenhun, 3 Dewa Laut Kaisar, dan yang lainnya muncul satu demi satu di depan pilar cahaya, semuanya menunjukkan ekspresi kegembiraan. Apakah guru akan kembali? Chu Yin muncul di samping Dugu Wenhun dan bertanya dengan gugup. Dugu Wenhun tertawa dan berkata, siapa lagi selain dia yang dapat menggunakan formasi dinasti Dewa Yu Agung. Pada saat itu, lingkaran cahaya berwarna-warni tiba-tiba muncul di puncak pilar cahaya raksasa, turun dari langit dengan kecepatan luar biasa, menabrak dasar pilar cahaya formasi dan melepaskan kehadiran yang kuat dari dalam pilar yang membuat semua orang mengangkat tangan untuk berjaga-jaga terhadapnya. Cahaya terang itu dengan cepat menghilang, dan 2 sosok muncul di dalam formasi, salah satunya memiliki naga ungu di bahunya. Cukup cepat, tidak buruk. Tawa ringan Fang Wang terdengar, nadanya dipenuhi dengan pujian. Suara Kaisar Hongxuan mengikuti, jarak yang begitu jauh, dan masih sangat cepat, dan stabilitas formasi juga tidak buruk. Tampaknya dinasti Dewa Yu Agung benar-benar berusaha keras, dan mereka tidak mengecewakanmu. Ketika semua orang membuka mata mereka dan melihat Fang Wang mengenakan pakaian putih bersih, mereka semua menjadi bersemangat. Fang Wang turun dari tangga dan menyapa dengan senyuman, teman-temanku, sudah lama, apa kabar? Semua orang segera mengelilinginya, berbicara tanpa henti. 3 Dewa Laut Kaisar sudah cukup berisik, dan dengan tambahan Chu Yin dan Zuyan, itu menjadi lebih berisik. Dugu Wenhun dan Song Jinyuan berdiri di samping, tersenyum tanpa mengatakan apa. Pun, senior, yang turun dari langit, bergegas dengan penuh semangat ke arah Fang Wang, mencoba untuk mendorong 3 Dewa Laut Kaisar, tetapi kultivasinya tidak cukup. Teman-teman lama seperti Fang Bai, Ku Sun Hun, Gu Tianxiong dan yang lainnya juga datang satu demi satu, membuat ruang terbuka di depan formasi Kunlun menjadi hidup. Fang Wang tidak sedikit pun kesal dan tertawa saat dia berinteraksi dengan mereka. Semua orang tidak dapat melihat melalui kultivasi Fang Wang. Intuisi mereka memberitahu mereka bahwa Fang Wang tidak lagi sama,
dan melihatnya memperlakukan mereka seperti sebelumnya, kekhawatiran dan tekanan di hati mereka segera menghilang. Ayo pergi, mari kita bicara di dalam, dan omong-omong, cobalah anggur enak yang telah aku seduh selama bertahun-tahun, kata Song Jinyuan sambil tersenyum, menatap Fang Wang dengan rasa ingin tahu di matanya, bertanya-tanya tentang pengalaman Fang Wang selama bertahun-tahun. Fang Wang mengangguk dan berjalan bersama semua orang menuju paviliun terdekat. Di tempat lain, beberapa mil jauhnya, di atas sebuah batu besar di tepi danau, dua sosok duduk bermeditasi, satu tua dan yang lainnya muda dan tampan. Mereka adalah Hong Chen dan Lu Xianming. Sambil menatap ke kejauhan, Lu Xianming bergumam, mungkinkah dia telah kembali? Mengapa aku tidak bisa merasakan kehadirannya? Dia pernah menjadi jenius nomor satu di Laut Kaisar. Ketika Fang Wang memberanikan diri ke dinasti misterius Laut Kaisar sendirian untuk membalaskan dendam saudaranya, Lu Xianming, yang merupakan tamu di dinasti tersebut, ikut mengepung Fang Wang dan akhirnya ditendang dan dilumpuhkan oleh Fang Wang. Pertempuran itu benar-benar mengubah hidup Lu Xianming. Memikirkan Fang Wang membuat Lu Xianming sangat gugup, tidak tahu apakah Fang Wang akan menerimanya. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Fang Wang mungkin bahkan tidak mengingatnya. Dia telah melampaui takdir, bahkan Dewa Abadi di surga tidak dapat merasakannya. Apalagi kamu, Hong Chen angkat bicara, tatapannya tertuju pada pancing di tangannya. Dia mengenakan jubah dao biru tua, dengan rambut acak-acakan dan wajah yang menunjukkan tanda-tanda waktu, memberikan kesan seseorang yang serius dan tidak tersenyum. Lu Xianming menoleh untuk menatapnya dan bertanya, para Dewa Abadi di surga tidak dapat merasakannya. Bagaimana kau tahu itu? Hong Chen tidak menjawab lagi. Di dalam paviliun, setelah setengah jam minum dengan teman-teman lama, Fang Wang mulai menceritakan pengalamannya selama bertahun-tahun. Fang Wang berbicara dengan ringan, tetapi ketika semua orang menempatkan diri mereka pada posisinya, mereka merasa putus asa dan diam-diam mengaguminya. Hanya dia yang bisa berjuang keluar dari kesulitan yang mengerikan itu dan bahkan mengubur 7 klan suci agung pada akhirnya. Setelah beberapa saat, Fang Wang selesai menceritakan pengalamannya dan bertanya tentang situasi di Rawa Pedang Surga. Song Jinyuan memberinya gambaran singkat dan berkata, Fang Wang, sekarang karena ada begitu banyak kultivator di Rawa Pedang Surga, hanya menerima pelayan pedang saja tidak lagi cukup untuk menyelesaikan situasi. Bagaimana menurutmu tentang mendirikan sekte untuk mempersiapkan masa depan Kunlun? Seorang senior tua pernah berkata bahwa jika Kunlun ingin menjadi tanah suci utama di bawah surga, itu harus didukung oleh sekte dan juga. Dia menyampaikan usulan Hong Chen. Fang Wang mendengarkan dengan saksama, dan setelah selesai berbicara, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa senior ini? Apakah dia masih di Rawa Pedang Surga? Bab 286 Bab 283, Kaisar Langit, Dewa berwajah 9 luo garis bawah 1. Dia menyebut dirinya Hong Chen dan masih berada di Rawa Pedang Langit. Dia berkata ingin bertemu denganmu, dan jika kau bisa memuaskannya, dia akan membantumu. Mendirikan sekte terkuat di dunia, kata Song Jinyuan. Kaisar Hongxuan, yang diam dan minum sendirian, menyuarakan keterkejutannya. Fang Wang meliriknya, dan Dugu Wenhun melanjutkan dengan berkata, senior Hong Chen ini bukan sosok biasa, dengan kultivasi yang tak terduga dan bahkan kemampuan untuk meramal nasib. Jika kita bisa mempertahankannya, itu akan sangat membantu sekte kita di masa depan. Gu Tianxiong mencibir dan berkata, dia sangat mistis dan samar. Ketika dia bertemu denganku sebelumnya, dia bahkan berkata aku benar-benar diberkati dengan keberuntungan, bahwa aku seharusnya sudah mati sejak lama. Itu membuatku ingin meninjunya. Mendengar ini, Fang Wang mengangkat alisnya, menjadi semakin penasaran tentang Hong Chen. Jika bukan karena kehadiran Fang Wang dalam kehidupan ini, Gu Tianxiong pasti sudah membawa malapetaka bagi klannya di Rawa Pedang Surga dan sudah lama meninggal. Dari sudut pandang ini, Hong Chen memang tampak memiliki kemampuan untuk mengetahui takdir. Kaisar Hongxuan mengangkat alisnya tetapi tetap diam. Satu persatu, orang-orang mulai berbagi interaksi mereka sendiri dengan Hong Chen, dan pendapat semua orang tentangnya semakin tinggi. Fang Wang bercanda, jika aku membawa Hong Chen ke sekte, kepada siapa aku harus memberikan posisi wakil pemimpin sekte? Dugu Wenhun menjawab dengan sungguh-sungguh, aku bersedia menyerahkannya kepadanya. Sekte yang kau dirikan pasti memiliki takdir terbesar di alam fana, dan selama seseorang memiliki pengaruh dalam sekte tersebut, mereka pasti akan naik tinggi. Melihat keseriusannya,
Fang Wang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kalau begitu, aku akan menemuinya. Siapa yang akan memanggilnya? Fang Wang bertanya. Song Jinyuan segera mengambil alih tugas dan segera meninggalkan rumah. Yang lain mulai bertanya tentang nama sekte Fang Wang. Fang Wang juga merenungkan masalah itu. Memang, sudah waktunya untuk mendirikan sekte. Hanya dengan begitu dia bisa lebih melindungi orang-orang di sekitarnya dan berkultivasi dengan damai. Di masa depan, dia bisa bergabung dengan sekte Jin Xiao. Dengan kedua sekte mereka bersatu, mereka bisa mendominasi dunia bersama dan meringankan tekanan Zhou Xue. Fang Wang tidak khawatir bahwa hal itu akan membuatnya menjauh dari Zhou Xue. Dia sudah membicarakan topik ini dengannya, dan Zhou Xue mendukung keputusannya untuk mendirikan sekte. Karena Zhou Xue akhirnya akan naik bersama sekte Jin Xiao, jika dia ingin tetap tinggal di dunia fana, dia perlu memiliki sekte sendiri untuk melindungi keluarga Fang dari generasi ke generasi. Namun, memilih nama adalah masalah yang rumit dan memerlukan pertimbangan yang cermat. Tak lama kemudian, Song Jinyuan kembali, diikuti oleh Hong Chen. Saat melihat Hong Chen, Kaisar Hongxuan tampak tergerak, alisnya berkerut dalam. Fang Wang berkata, kalian semua boleh pergi sekarang. Aku akan berbicara dengan Xiao Kuang dan senior Hong Chen. Yang lain tidak terlalu memikirkannya, mengingat Kaisar Hongxuan mewakili sekte Jin Xiao, hubungan dengan Fang Wang tidak perlu dipertanyakan lagi. Segera, hanya mereka bertiga yang tersisa di aula besar, bahkan Xiao Zi pergi bersama yang lain. Fang Wang tersenyum dan berkata, senior, silakan duduk. Hong Chen berjalan ke meja, mengangkat ujung pakaiannya dan duduk. Fang Wang mengambil cangkir baru dan menuangkan anggur untuknya. Kaisar Hongxuan berkata, haruskah aku memanggilmu Kaisar Langit? Kaisar Langit. Fang Wang terkejut dalam hati, tetapi ekspresinya tetap tanpa ekspresi. Sepanjang zaman, mitos telah tak terhitung jumlahnya, dengan orang suci agung, Kaisar Agung, Dewa Abadi muncul dalam berbagai versi. Tetapi untuk disebut Kaisar Langit, itu menunjukkan seseorang adalah kepala di antara dewa abadi. Hong Chen mengambil cawan yang diberikan Fang Wang kepadanya dan berkata, jika kau masih mengenalinya, kau boleh memanggilku dengan cawan ini. Cek, apakah kau masih hidup hari ini, atau kau sudah bereinkarnasi? Kaisar Hongxuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Hong Chen menjawab, bahkan di alam semesta surgawi yang luas, sangat sulit bagi tubuh fisik untuk hidup hingga 50.000 tahun, selain itu, aku belum mencapai tingkat itu. Sejak kita berpisah, aku telah bereinkarnasi 25 kali. Kaisar Hongxuan terkagum-kagum, meskipun itu adalah reinkarnasi, fakta bahwa kau selalu dapat membangkitkan kesadaran dirimu yang sebenarnya, bukankah itu setara dengan menjadi abadi? Itu hanya kutukan, dan bukan keabadian yang membahagiakan yang kalian, manusia, dambakan. Mendengar jawaban Hong Chen, Kaisar Hongxuan menoleh ke Fang Wang, menggodanya dan bertanya, aku memanggilnya Kaisar Langit, tidakkah kau terkejut? Kurasa kau pasti heran, hanya menahannya dan berpura-pura tenang. Fang Wang tertawa dan berkata, tentu saja, tapi aku tidak bisa menunjukkan kelemahan di depan para seniorku, kan? Kaisar Hongxuan memiliki ekspresi yang tahu di wajahnya saat dia mengangkat alisnya ke arah Hong Chen dan berkata, aku akan memberitahumu, pemuda ini jauh lebih tangguh daripada aku. Kamu harus memperhatikan dengan baik. Aku mengecewakanmu saat itu, tetapi pemuda ini mungkin dapat membantumu mematahkan kutukan. Dan dia sangat waspada terhadap alam atas, setelah mewarisi warisan dari banyak orang suci agung. Aku berani bertaruh bahwa kamu belum pernah bertemu dengan bakat seperti dia. Setelah mendengarkan, Hong Chen tetap acuh tak acuh dan berkata, Fang Wang, berusia 312 tahun, lapisan kedua alam pemecah surga, memang sangat langka untuk ditemui, tetapi aku telah bertemu dengan bakat yang bahkan lebih kuat darinya. Begitukah? 30.000 tahun yang lalu, aku menerima seorang murid, yang lahir dengan 9 harta karun jiwa, tidak perlu peningkatan alam untuk menempa harta karun itu lagi. Dia mencapai lapisan ketujuh alam pemecah langit pada usia 300 tahun dan mencapai status orang suci agung sebelum 1000 tahun berlalu. Dia naik sebagai orang suci agung ke alam atas dan menjadi orang yang sangat dihargai oleh Kaisar Langit Pengadilan Abadi. Oh, sehebat itu. Kaisar Hongxuan tampak tergerak dan mengusap dagunya sambil berpikir keras. Fang Wang juga tidak menyangka bahwa pernah ada seorang jenius seperti itu, dia kagum. Dan masih bukan bakat terkuat.
Meskipun alam bukan satu-satunya ukuran kekuatan, skala bakat orang lain masih mengejutkan Fang Wang. Tiba-tiba, Kaisar Hongxuan memikirkan sesuatu, matanya melebar saat dia mengutuk dengan marah. Mungkinkah anjing paling setia dari Kaisar Langit Pengadilan Abadi, Dewa Berwajah 9 Luo? Hong Chen tetap diam. Kaisar Hongxuan meludah dengan jijik. Sialan. Tidak heran orang itu mengejarku selama ini. Jadi ada sebab dan akibat ini. Hong Chen menatap Fang Wang dan bertanya, apa ambisimu? Aku ingin mendengarnya dari mulutmu sendiri. Fang Wang menjawab, di dunia fana, untuk mengintegrasikan semua jalan menjadi hukum abadi yang unik, untuk berkhotbah kepada banyak makhluk hidup, untuk menyediakan dunia dengan dewa abadi yang benar-benar bermanfaat. Untuk dunia fana, kamu tidak ingin naik dan menjadi salah satu dari mereka yang abadi. Sejauh ini, aku belum melihat tindakan apapun dari dewa abadi alam atas, mereka tampak lebih seperti makhluk sombong yang mengaku sebagai dewa abadi. Menurutku, dunia membutuhkan dewa abadi sendiri, atau lebih tepatnya, setiap makhluk hidup dapat menjadi dewa dan abadi. Fang Wang menjawab dengan tulus, karena memang itulah yang dirasakannya. Kaisar Hongxuan membuka mulutnya, secara naluriah ingin mengejek, tetapi dia sudah memiliki beberapa pemahaman tentang Fang Wang. Fang Wang memang murah hati, dan akan menawarkan bimbingan kepada siapapun yang mencari ajarannya. Para penggarap pedang di Rawa Surga Pedang, bahkan pendatang baru, dapat mengambil kembali ilmu pedang Fang Wang di Rawa Surga Pedang, dan esensi niat pedang Fang Wang selalu ada untuk dipahami orang lain. Bahkan cermin kekaisaran Kaisar Surgawi yang paling berharga, Fang Wang berani memberikannya secara cuma-cuma kepada orang lain. Kaisar Hongxuan hampir marah ketika mengetahuinya tetapi merasa terhibur setelah menenangkan diri. Hong Chen, sambil menatap Fang Wang, berkata dengan lembut, dulu, ada orang lain yang berpikir seperti Anda, tetapi setelah menyaksikan kekuatan Dewa Abadi alam atas dan menghadapi perekrutan mereka, semuanya menundukkan kepala. Cara alam atas selalu membuatmu putus asa terlebih dahulu, membuatmu tunduk, dan kemudian mempertimbangkan apakah akan merekrutmu. Fang Wang menjawab, aku tidak pernah menjadi orang yang mau tunduk. Jika sampai pada hal itu, aku lebih baik mati. Kaisar Hongxuan mengangguk dan berkata, aku benar-benar percaya padanya ketika dia mengatakan itu, anak ini benar-benar orang seperti itu. Hal-hal yang telah dilakukannya, dia menghadapi penindasan tanpa takut hidup dan mati, berperang dengan pola pikir seperti itu. Hong Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak zaman dahulu, mereka yang menjadi kaisar suci sebagian besar memiliki pengalaman yang sama, tetapi justru karena mereka tidak terkalahkan, ketika mereka menyadari ketidakberartian mereka sendiri, mereka menjadi rentan. Kamu kuat sekarang, tetapi itu tidak berarti kamu akan tetap seperti itu. Semakin kuat dirimu, semakin banyak tanggung jawab yang kamu pikul, semakin tidak mampu kamu menerima kegagalan. Bab 287 Bab 284 Harapan untuk instruksi. Kata-kata Hong Chen sangat pesimis, memancarkan aura kematian seolah-olah dia telah menanggung kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan tidak memiliki harapan untuk apapun. Fang Wang tidak marah. Dia menatap Hong Chen dan berkata, jika senior benar-benar berpikir begitu, Anda mungkin tidak akan datang untuk mencari saya. Hong Chen menatap Fang Wang dengan mantap, tampaknya tenggelam dalam pikirannya. Kaisar Hongxuan tidak menyela lagi, dia diam-diam menunggu keputusan Hong Chen. Ekspresinya penuh dengan kehalusan yang bermakna, dengan kenangan yang berkelebat di matanya. Hong Chen berbicara, saya dapat membantu Anda mendirikan sekte, tetapi saya tidak akan ikut serta dalam takdir, memegang kekuasaan apapun, atau menyelesaikan konflik apapun untuk Anda. Jika, setelah 500 tahun, sekte Anda masih ada, maka saya akan memasuki keributan dan membantu Anda membangun sekte terdepan di dunia. Mendengar keberanian seperti itu dari pihak lain, sebuah ide baru tiba-tiba muncul di benak Fang Wang, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah Anda tahu tentang sekte Jin Xiao? Hong Chen menjawab dengan tenang, saya tidak berkewajiban untuk membantu siapapun, mengalami kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian, meninggal, menjalani kehidupan yang sederhana juga baik-baik saja. Kaisar Hongxuan buru-buru berkata, nak, berhentilah memikirkan wanita itu. Orang ini adalah Kaisar Langit, dialah yang selalu memilih orang. Pilihannya terhadapmu berarti kamu sudah menjadi orang paling luar biasa di era ini. Sekte Jin Xiao tidak memiliki kekayaan ini, dan Zhou Sui bertujuan untuk naik pangkat, yang bertentangan dengan filosofi Kaisar Langit.
Setelah mendengarkan, Fang Wang merasa itu masuk akal. Dia kemudian bertanya, bolehkah saya bertanya kepada senior, apa nama sekte saya? Apa yang perlu saya persiapkan? Hong Chen tidak menjawab, sebaliknya, dia mengangkat tangan kanannya, mengulurkan dua jari, mencelupkannya sebentar ke dalam alkohol, lalu menjentikkannya ke atas meja. Lihat itu, kata Hong Chen pelan. Fang Wang tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke atas meja tempat alkohol mulai mengalir dan benar-benar berkumpul menjadi 3 karakter. Keserakahan, langit, Dao. Fang Wang mengerutkan kening. Hong Chen berkata, pilihlah salah satu dari 3 karakter ini sebagai nama sekte Anda. Ini adalah 3 karakter yang terkait dengan takdir Anda. Pilihlah dengan bijak, karena nama akan menentukan nasib sekte Anda. Kaisar Hongxuan berkomentar dengan takjub, keserakahan memang pantas, Anda selalu berpikir untuk melindungi semua orang di sekitar Anda dan secara tidak masuk akal bertujuan untuk menguasai semua ajaran utama. Adapun surga dan Dao, terlebih lagi, menyatakan Dao surgawi, melakukan perbuatan Dao surgawi, benar-benar berani. Tiba-tiba, Fang Wang mengulurkan tangan, menggesekkan tangannya di atas meja, tetapi karakter di atas meja tidak berubah. Hong Chen berkata, ini adalah semacam seni takdir yang menyingkapkan Dao yang kau kejar dalam hidupmu. Dao-Dao ini tidak dipaksakan olehku, itu adalah milikmu sendiri. Kecuali kau dapat meyakinkan dirimu sendiri sekarang bahwa kau memiliki Dao yang sama sekali baru, Dao-Dao itu tidak akan berubah, tidak akan bertambah, dan pastinya tidak akan berkurang. Mata Fang Wang bergeser, ia mengaktifkan tubuh Tianlingnya, dan menyapu lagi. Hampir seketika, pupil mata Hong Chen mengecil tajam. Saat Fang Wang melambaikan tangannya, 3 karakter di atas meja bergabung menjadi satu. Harapan, mata Kaisar Hongxuan terbelalak, ekspresinya menunjukkan ketidakpercayaan yang mendalam. Fang Wang angkat bicara, sebut saja sekte harapan. Sekte ini akan bertujuan untuk apa yang dicita-citakan orang dalam hidup, untuk sisi lain dari kultivasi. Semua makhluk memiliki harapan mereka, dan sekte ini akan menjadi tempat para pengikut berkultivasi untuk mewujudkan harapan mereka sendiri sambil memikul harapan semua makhluk. Hong Chen tampak agak tenggelam dalam pikirannya, menatap karakter di atas meja, bergumam, berharap untuk apa yang orang-orang cita-citakan dalam hidup, untuk pantai kultivasi yang lain. Bagaimana kamu melakukannya? Kaisar Hongxuan bertanya dengan mata terbelalak, suaranya bergetar. Fang Wang kembali ke tubuh tiran yang tertinggi geng surgawinya, diam-diam memperhatikan Hong Chen. Hong Chen menatap Fang Wang, matanya menyala-nyala, tidak perlu menunggu 500 tahun, aku akan mendukungmu dengan seluruh kekuatanku. Mendengar kata-kata itu, Kaisar Hongxuan menatap Hong Chen dengan tidak percaya, berseru, orang tua. Kamu memeriksaku selama 1000 tahun, dan bahkan ketika aku menjadi seorang kaisar, kamu masih belum puas. Kamu tidak pernah berbicara tentang mendukungku sepenuhnya. Kamu berbeda darinya, kamu terlalu biasa. Apa, aku, Kaisar Hongxuan, biasa saja. Kaisar Hongxuan merasa seperti tersambar petir, wajahnya memerah karena marah. Mengabaikannya, tatapan tajam Hong Chen tertuju pada Fang Wang, dia berkata, aku tidak pernah menyangka legenda itu benar, memang, takdirku tidak binasa. Legenda apa yang aku ikuti? Fang Wang bertanya. Hong Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, rahasia surgawi tidak boleh diungkapkan. Beberapa kata, sekali diucapkan, dapat mengundang malapetaka. Lebih baik kau tidak tahu. Fang Wang bertanya, jika kau ingin membantuku, bolehkah aku bertanya apa yang kau cari? Hong Chen membalas, mengingat kau tahu aku adalah Kaisar Langit dan menyadari keadaanku saat ini, menurutmu apa yang kuinginkan? Balas dendam, selama kau terus tumbuh lebih kuat, cepat atau lambat kau akan menghadapi alam atas, dan kebencian antara kedua dunia telah mencapai tahap yang tidak dapat didamaikan, jadi pembalasan dendamku sejalan dengan jalan yang kau lalui. Saya tidak takut. Jika memang begitu, terima kasih atas dukungan Anda. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang perlu saya persiapkan jika saya ingin mendirikan sekte? Sambil bertanya, Fang Wang menuangkan minuman lagi untuk Hong Chen. Dia telah belajar di dinasti ilahi Yu Agung bahwa ketika takdir sekte atau ajaran agung ditetapkan, berbagai upacara diadakan untuk mengumpulkan takdir langit dan bumi dan mengambil bagian dalam penciptaan semua hal. Hong Chen menjawab, Anda tidak perlu melakukan sesuatu yang istimewa. Cukup umumkan deklarasi pendirian sekte Anda.
Apa yang Anda katakan sebelumnya dapat berfungsi sebagai kata-kata fondasi sekte. Fokus pada kultivasi Anda, saya akan membantu Anda. Apakah pemuda bernama Dugu Wenhun itu seharusnya menjadi wakil pemimpin sekte Anda? Benar, Tetua, saya minta maaf, saya sudah berjanji padanya. Tidak perlu penjelasan, saya tidak tertarik dengan posisi wakil pemimpin sekte, saya hanya perlu bekerja dari bayang-bayang. Hong Chen melambaikan tangannya, kata-katanya diwarnai dengan sedikit kekaguman. Setelah itu, Fang Wang meminta nasihat dari Hong Chen tentang masalah pendirian sekte. Hong Chen menceritakan berbagai sekte yang pernah dilihatnya, seolah-olah menceritakan kisah-kisah mistis yang memikat Fang Wang. Kaisar Hongxuan berdiri di sampingnya, linglung. 1 jam kemudian, mereka bertiga keluar dari loteng. Fang Wang pamit dengan Hong Chen, lalu pergi sendiri. Kaisar Hongxuan, tanpa pamit, terhuyung-huyung menuju tepi danau. Tanpa disadari, Kaisar Hongxuan mendapati dirinya berada di tepi danau, duduk di atas batu dengan linglung. Hei, Xiao Kuang, apa yang baru saja dibicarakan Fang Wang denganmu? Gu Tianxiong datang, bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang ini dianggap sebagai orang tua di rawa pedang surga, dan berdasarkan hubungan persaudaraannya dengan Fang Wang, statusnya luar biasa, bahkan dengan kultivasinya yang sederhana. Kaisar Hongxuan kembali sadar dan menarik napas dalam-dalam. Apakah kamu pernah mendengar legenda Kaisar Hongxuan? Gu Tianxiong mengangkat alisnya, Kaisar Hongxuan dari Laut Kaisar. Tentu saja, aku pernah mendengar tentangnya. Kaisar Agung yang mendirikan Dao Kekaisaran 50.000 tahun yang lalu, bagaimana dengan itu? Kau berpikir untuk mempelajari warisan Kaisar Hongxuan. Itu kebetulan, Saudara Fang tahu bagaimana melakukannya. Jika kau ingin belajar, dia mungkin akan mengajarimu. Setelah mendengar ini, Kaisar Hongxuan tidak dapat menahan perasaan sedih dan dengan rasa ingin tahu bertanya, jika kau tahu Fang Wang bersedia mengajarkan begitu banyak keterampilan unik, mengapa kau tidak meminta bimbingannya? Bukankah memancing sepanjang hari membosankan bagimu? Dengan bakatku yang pas-pasan, apa yang bisa dipelajari? Mengapa membuang-buang waktu hidup yang berharga? Ketika melihat kembali pada akhirnya, yang akan kulihat hanyalah kebosanan kultivasi, itu terlalu tidak berarti, kata Gu Tianxiong sambil melambaikan tangannya. Kaisar Hongxuan menatapnya dengan rasa hormat yang baru ditemukan, tidak mengharapkan keterbukaan pikiran seperti itu. Kaisar Hongxuan kemudian bertanya, karena kau pernah mendengar tentang Kaisar Hongxuan, apa pendapatmu tentang bakatnya? Apakah itu biasa? Biasa, itu tergantung pada siapa kau membandingkannya. Bagaimanapun, dia adalah Kaisar Agung. Bahkan jika biasa, dia tidak bisa sebiasa itu. Bagaimana jika dibandingkan dengan Fang Wang? Yah, itu pasti biasa. Dibandingkan dengan saudara Fang, apa Kaisar Hongxuan? Bisakah cahaya sebutir beras berani bersaing dengan bulan cerah? Bab 288 Bab 285, Merintis Jalan, Reinkarnasi Kaisar Agung. Sinar matahari sangat terang, dan puncak-puncak gunung Kunlun membentang di langit seperti dinding di samping rawa pedang surga. Sosok-sosok melayang di udara, dan tepi danau juga dipenuhi dengan siluet orang-orang, dengan seruan-seruan yang terdengar dari waktu ke waktu. Orang bisa melihat Fang Wang melayang di udara, tangan kirinya di belakang pinggang dan tangan kanannya menggunakan jari sebagai pedang, terus-menerus mengubah teknik pedang. Dengan setiap jentikan jarinya, sosok yang terbentuk dari pedang Qi di depannya akan meniru gerakan dengan serangan pedang, teknik-teknik itu bergantian antara ganas dan anggun. Hong Chen, Kaisar Hongxuan, Gu Tianxiong, Yang Du, Chu Yin, Zhu Yan, Lu Xianming, Fang Bai, dan seterusnya, semua penggarap dari rawa pedang surga, berkumpul di sini. Melihat keluar, tidak mungkin untuk menghitung berapa banyak yang hadir. Meskipun Lu Xianming tidak berlatih ilmu pedang, dia tahu bahwa ilmu pedang yang diperagakan oleh Fang Wang sangat biasa, tetapi mengandung misteri yang tak terlukiskan. Yang Du berdiri di tengah kerumunan, membanggakan tentang perang masa lalu 7 suku, dan orang-orang di sekitarnya benar-benar terpesona, dengan gema persetujuan sesekali dari mereka yang pernah menjadi tawanan suku. Hong Chen dan Dugu Wenhun berdiri bahu-membahu, menatap Fang Wang. Setelah mendirikan sekte, kamu perlu mengatur orang-orang khusus untuk mengumpulkan intelijen dari seluruh dunia. Pada saat itu, aku akan mengajari mereka beberapa keterampilan melarikan diri dan teknik ramalan. Ada banyak yang mengawasi pemimpin sekte kita, dan seseorang bahkan mendekatiku untuk mendapatkan warisan,
dengan tujuan untuk menentang Fang Wang, kata Hong Chen. Setelah mendengar ini, Dugu Wenhun mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu memberikannya padanya? Hong Chen dengan tenang menjawab, Mehem, aku memberi anak itu teknik pemanggilan leluhur, yang menyebabkan keretakan antara dia dan muridnya. Setelah kesengsaraan ini, salah satu dari mereka pasti akan mati, dan yang selamat hampir tidak akan muncul selama berabad-abad. Petik 2. Dugu Wenhun menjadi semakin penasaran dan mendesak, siapa mereka? Aku akan memberitahumu nanti. Apakah kamu memutuskan untuk membantu Fang Wang bahkan sebelum datang ke Sword Heaven Marsh? Mehem, Dugu Wenhun tidak bisa menahan perasaan sedih untuk guru dan murid itu, namun pada saat yang sama, dia gembira. Dengan sekutu yang kuat seperti itu yang merencanakan Fang Wang, jalan di depan hanya bisa lebih mulus. Hong Chen terus menginstruksikan tentang pembagian cabang setelah mendirikan sekte dan arahan aturan sekte, dengan Dugu Wenhun mendengarkan dengan penuh perhatian. Hong Chen tidak hanya menawarkan saran, dia bahkan siap untuk meneruskan teknik ke berbagai cabang Wangdao, beberapa di antaranya hanya menyebutkan kegunaannya membuat Dugu Wenhun bersemangat. Fang Wang membedah pedang Dao dan teknik pedang yang dia ketahui menjadi gerakan sederhana dan mudah dipahami, yang membuat banyak kultivator tingkat tinggi terkesan, yang semakin mengaguminya. Tian Dao Fang Wang benar-benar memiliki sikap seorang Grandmaster, untuk membuat seni yang sulit menjadi mudah dipahami, yang merupakan yang tersulit. Setelah beberapa lama, Fang Wang menyarungkan pedangnya dan berbalik untuk melihat semua orang di tepi danau, perlahan berkata, saya mendengar banyak harapan bahwa saya akan mendirikan sebuah sekte. Awalnya, saya menolak, merasa bahwa menyenangkan bagi seseorang untuk bebas, tetapi setelah beberapa pengalaman, saya menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh satu orang saja. Mendirikan sebuah sekte, mendengar kata-kata ini, semua kultivator menjadi bersemangat. Sebagian besar dari mereka yang tersisa di rawa pedang surga datang mengagumi Fang Wang dan tentu saja berharap dia akan mendirikan sebuah sekte untuk melakukan tujuan besar bersama mereka. Saya akan mendirikan sebuah sekte di Kunlun, dinamai sesuai dengan aspirasi. Itu akan dipandu oleh arah yang diharapkan seseorang dalam hidup, dan oleh pantai-pantai jauh yang dicari seseorang dalam kultivasi. Mereka yang bergabung harus mengejar aspirasi mereka sendiri tetapi juga tidak boleh mengecewakan harapan semua makhluk. Para kultivator tidak boleh hanya mencari untuk diri mereka sendiri tetapi juga menanggung kebenaran para dewa. Saat Fang Wang berbicara, dia melihat sekeliling ke semua kultivator di rawa pedang surga. Mendengar kata-kata Fang Wang, banyak kultivator ragu-ragu. Untuk mengambil tanggung jawab besar dunia jelas berarti mengikuti jalan yang benar, tidak setiap kultivator bercita-cita untuk kebenaran, baik, dan jahat, adalah istilah yang ambigu di dunia kultivasi. Kultivator mana yang tidak hidup untuk diri mereka sendiri? Diberi kesempatan untuk mengubah nasib mereka, mereka bahkan akan mengambil risiko menghadapi ancaman murka surga. Sementara beberapa orang tidak yakin, tentu saja, ada juga yang berharap. Fang Wang melanjutkan, awalnya saya menentang pendirian sekte dan menyebutnya Wangdao, tetapi sekarang, melihat semua orang di sini, saya tiba-tiba merasa bahwa dibatasi oleh nama sekte bisa menjadi klise. Sekte yang ingin saya buat, meskipun memiliki makna yang besar, tidak akan memiliki begitu banyak aturan yang kaku atau hierarki yang absolut. Saya berharap mereka yang bergabung dapat bertukar ajaran Tao secara damai, tanpa menimbun pengetahuan, dan bersama-sama berusaha menempat jalan hukum abadi. Makna ini berbeda dengan makna sekte, lebih menyerupai pertemuan orang-orang yang berpikiran sama. Akan lebih baik untuk membuat jalan sebagai gantinya, mari kita ganti nama Wangdao menjadi Wangdao, tentang aspirasi. Sepanjang sejarah, ada ajaran dan dinasti yang terkait dengan takdir, tetapi tidak pernah ada jalan takdir. Hari ini, aku, Fang Wang, akan menjadi orang pertama yang menempa jalan baru, menciptakan Dao. Ledakan, saat kata-kata Fang Wang jatuh, seluruh rawa pedang surga menjadi bersemangat. Begitu pula mereka yang selama ini bimbang. Sejak zaman dahulu, semua pelopor dapat mengukir nama mereka dalam sejarah selamanya, terlebih lagi bagi Fang Wang, yang melangkah sebagai jenius terdepan di dunia. Pernyataan beraninya mungkin akan berhasil. Berdiri di tepi danau, Hong Chen dengan lembut membelai jenggotnya dan tersenyum sambil memuji, dia sangat luar biasa, mengukir jalan baru. Mungkin tampak seperti sekadar perubahan gelar, tetapi jika dia berhasil, implikasinya akan sama sekali berbeda. Dugu Wenhun tertawa dan berkata, tentu saja,
tidak peduli era apapun, dia akan menjadi kehadiran yang paling mempesona dan luar biasa. Di dalam Swarthaven Marsh, teriakan naik gelombang demi gelombang, memekakkan telinga, akhirnya menyatu menjadi dua kata bulat. Wang Dao, siapapun yang ingin bergabung dengan Dao, dapat mencari Dugu Wenhun. Kalian semua harus bergabung denganku dalam membangun Kunlun, membangun Wang Dao. Fang Wang berbicara lagi dan kemudian menghilang ke udara. Meskipun dia menghilang, keributan di dalam Swarthaven Marsh semakin intens. Fang Wang langsung pergi ke kota Southern Hills, menggunakan kekuatan Sekte Ilahi Ling Qiao untuk melintasi wilayah luas Grand Qi dalam sekejap. Dibandingkan dengan beberapa dekade lalu, kota Southern Hills telah mengalami perubahan signifikan. Wilayahnya telah berkembang berkali-kali lipat. Fang Wang tiba di sebuah pemakaman, itu adalah tanah pemakaman keluarga Fang, bagian dari tanah terlarang kota Southern Hills, dijaga ketat, dan hanya anggota keluarga Fang yang diizinkan masuk. Dengan kemampuan Fang Wang, tentu saja dia mencapai tempat itu tanpa diketahui. Dia segera berdiri, di depan batu nisan orang tuanya, diam dan tidak bergerak. Matahari terbenam berganti menjadi bulan terbit, dan malam pun tiba. Sosok Fang Wang tidak bergerak, tatapannya terus tertuju pada batu nisan. Ketika waktu tidak diketahui, Fang Wang akhirnya mengalihkan pandangannya ke samping. Di bawah pohon di dekatnya, tidak ada sosok, bahkan seekor serangga pun tidak. Mata Fang Wang seolah menembus penghalang antara yin dan yang, melihat ke dunia bawah di mana sosok gelap dan misterius berdiri di bawah pohon, kurang dari 2 sang jauhnya. Melihat sosok ini, Fang Wang langsung teringat pada Kaisar Hantu. Mantan Kaisar Hantu itu memancarkan aura yang mengesankan dengan kehadiran yang luar biasa. Kaisar Hantu ini tingginya hampir sama dengannya, sehingga memberikan dampak visual yang sangat berbeda. Kaisar Hantu, Fang Wang bertanya dengan lembut. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan Anda belum mengecewakan saya dengan pertumbuhan Anda, jawabnya. Terima kasih atas pujiannya, Yang Mulia. Apakah Anda merasa kasihan pada orang tua Anda? Apa maksud Anda, Yang Mulia? Aku bisa memastikan orang tuamu terlahir kembali dalam kehidupan yang baik. Meskipun era yang akan datang adalah zaman keemasan, itu akan penuh dengan malapetaka. Jika mereka tidak terlahir kembali dengan baik, itu akan menjadi masa tergelap bagi mereka. Apa yang harus kuberikan sebagai balasannya? Fang Wang bertanya dengan tenang, tidak marah dengan ancaman terselubung itu. Kaisar Hantu menatap Fang Wang dan berkata, aku ingin merekomendasikan seseorang kepadamu, reinkarnasi dari Kaisar Agung. Biarkan dia bergabung dengan Wang Daomu. Awalnya aku bermaksud untuk membesarkannya untuk menjadi kaisar sekali lagi, tetapi aku telah berubah pikiran. Biarkan dia mengikutimu, hanya kamu yang bisa memerintahnya, dan dia akan menjadi kekuatanmu yang paling terhormat. Bab 289 Bab 286, Teknik Rahasia Paling Sulit dari 12 Sekte Dao. Bolehkah aku bertanya Kaisar Agung mana yang telah bereinkarnasi? Fang Wang menatap Kaisar Hantu dan bertanya, wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda fluktuasi emosional. Kaisar Hantu menjawab, namanya tidak dapat diucapkan secara langsung karena itu tabu. Tidak lama lagi dia akan datang untuk menantangmu. Jika kau mengalahkannya, dia akan mengakuimu sebagai tuannya. Fang Wang berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu aku terima. Tidak peduli apapun, jika itu dapat memastikan reinkarnasi yang lebih baik bagi orang tuanya, maka mengambil alih sebab dan akibat dari seorang Kaisar Agung bukanlah masalah. Selain itu, ini mungkin bukan hal yang buruk. Kaisar Hantu tidak berbicara lagi dan sosoknya menghilang ke dalam kegelapan, seolah-olah dia tidak pernah ada di sana. Fang Wang mengalihkan pandangannya kembali ke batu nisan orang tuanya, merenungkan hidupnya selama 16 tahun pertama inkarnasi ini. Bahkan setelah lebih dari 50.000 tahun di Istana Surgawi, kenangan masa kecilnya di kota Southern Hills tetap sangat jelas. Fang Wang juga teringat kedua orang tuanya di kehidupan sebelumnya. Berapa banyak perpisahan yang telah terkubur dalam jerih payah dunia fana yang tiada henti. Meskipun Fang Wang merasa sedikit menyesal dan sedih, dia tidak bersedih, karena sebagai salah satu makhluk hidup, wajar baginya untuk terus maju dengan penuh semangat. Dan begitulah yang dia lakukan. Fang Wang tinggal di dekat makam selama 7 hari 7 malam sebelum dia kembali ke Rawa Pedang Surga. Begitu dia kembali ke Rawa Pedang Surga, Dugu Wenhun mencarinya, menariknya ke sebuah paviliun tempat Hong Chen dan Song Jinyuan sedang menunggu. Sekarang Wang Dao awalnya didirikan, kami tidak mengharapkan Anda untuk mengelola semuanya,
tetapi kerangka dasar Wang Dao harus ditetapkan, kata Dugu Wenhun dengan sungguh-sungguh. Fang Wang duduk, menatap mereka bertiga, dan bertanya, apakah Anda punya saran bagus? Karena kita tidak mendirikan sekte, hierarki kita harus berbeda dari mereka. Song Jinyuan mulai memberikan saran, dan Fang Wang mendengarkan dengan saksama. Dugu Wenhun menutup pintu, duduk di sebelah Fang Wang, dan sesekali menyela, sementara Hong Chen menyeruput teh dalam diam, tidak berbicara. Setelah mendengarkan sebentar, Fang Wang menyadari bahwa usulan Dugu Wenhun dan Song Jinyuan hanyalah struktur sekte lain dengan nama yang berbeda, pada dasarnya tidak berbeda. Begitu keduanya selesai, Fang Wang merenung dan berkata, gelar di berbagai tingkatan bukan masalah, selama mereka selaras dengan Wang Dao. Kau benar, ketika ada banyak orang, kesetaraan absolut tidak mungkin. Aku bermaksud untuk mendirikan 12 sekte Dao Wang Dao. 12 sekte Dao Wang Dao akan memegang status yang setara dengan Wakil Master Dao. Wakil Master Dao dapat memanggil 12 sekte Dao untuk bertindak, dan 12 sekte Dao juga memiliki kekuatan untuk menolak. Setiap 100 tahun, semua kultivator di sekte dapat berkumpul di Kunlun. Setiap anggota memiliki hak untuk memveto. Jika seorang Dewa Emas ditolak oleh 50% murid, mereka akan dilucuti dari status Dewa Emas mereka. Jika lebih dari 20% menolak, aku akan secara pribadi menyelidiki kehidupan dan perbuatan Dewa Emas itu. Wakil Master Dao, 12 Sekte Dao, hak veto. Dugu Wenhun dan Song Jinyuan tercengang, dan Hong Chen mendongak, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Song Jinyuan mengernyitkan dahinya dan berkata, ini mungkin bukan ide yang bagus. Jika lapisan menengah dan bawah memiliki hak veto, mereka mungkin menjadi alat untuk pertikaian internal dalam sekte. Setiap faksi atau kerajaan, jika cukup padat penduduknya, pada akhirnya akan mengalami konflik internal. Fang Wang menjawab, sulit untuk menemukan solusi yang sempurna di dunia ini, tetapi setidaknya aku dapat memastikan bahwa setiap murid di Wang Dao memiliki kekuatan mereka sendiri, tidak peduli seberapa tidak pentingnya. Aku percaya kekuatan gabungan dari keinginan orang-orang bisa sangat kuat. Dugu Wenhun bertanya, apakah hak veto hanya untuk 12 sekte Dao? Ya, itu sudah cukup. Terlalu banyak pengawasan dan keseimbangan akan menjadi kontraproduktif, jawab Fang Wang lembut. Hong Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, keputusan seperti itu memang dapat membawa Wang Dao ke jalan yang unik. Tetapi bagaimana kita memilih 12 sekte Dao? Fang Wang menjawab, tidak perlu terburu-buru untuk memilih 12 sekte Dao. Aku akan memutuskannya satu per satu. Hong Chen berkata, jika memang begitu, aku bisa membuat token Dao dengan tingkatan yang berbeda untuk Wang Dao. Itu akan membutuhkan pengeluaran yang cukup besar. Fang Wang mengangkat tangannya dan berkata, aku akan mengeluarkan semua batu roh dan pil energi spiritual yang saat ini kumiliki dan menyumbangkan 70% dari sumber dayanya. Dugu Wenhun tertawa dan berkata, yakinlah, selama bertahun-tahun, Rawa Pedang Surga telah mengumpulkan fondasi yang cukup besar, berkat reputasimu. Kami memiliki banyak orang yang datang membawa hadiah dan ingin mendukung pengaruh kami. Menciptakan Dao bukanlah sesuatu yang dapat kau capai hanya dengan sekadar mengatakannya, mengambil murid tentu saja melibatkan komitmen dan pengeluaran, belum lagi pembangunan Kunlun sendiri adalah proyek besar yang memakan waktu dan mahal. Keempatnya membahas secara mendalam sumber daya yang dibutuhkan untuk mendirikan Dao mereka sendiri. Setelah menghitung biayanya, Fang Wang menyadari bahwa menjadi kuat tidak berarti ia dapat dengan mudah mendirikan sekte. Merekrut murid tidaklah sulit, tetapi mendukung merekalah yang sulit. Hong Chen juga siap untuk memberikan ajaran kepada para murid yang memasuki Dao dan membangun seperangkat teknik kultivasi Daois yang unik untuk Wang Dao, dengan maksud agar Fang Wang menambahkan teknik rahasianya sendiri ke dalamnya nanti. Fang Wang menemukan bahwa Hong Chen benar-benar tahu banyak, ia memiliki pengetahuan dalam setiap aspek dan bahkan meyakinkan bahwa ia dapat mengajarkan mantra yang relevan. Kecerdasan, komunikasi, penyegelan, pewarisan, formasi, dan sebagainya, Hong Chen memiliki seperangkat mantranya sendiri untuk diwariskan dalam setiap kategori. Namun, Fang Wang belum melihat mantra atau keterampilan ilahi Hong Chen, dan ia tidak yakin akan keefektifannya. Semakin Hong Chen membanggakan diri, semakin tidak nyaman perasaan Fang Wang. Setelah beberapa lama, Fang Wang meminta Dugu Wenhun dan Song Jinyuan untuk pergi, berharap dapat menghabiskan waktu berdua dengan Hong Chen. Senior, Fang Wang memulai.
Hong Chen berkata, karena kamu adalah Master Dao dan aku adalah bawahanmu, kamu seharusnya tidak lagi memanggilku senior. Itu bisa memengaruhi pemerintahanmu. Mulai sekarang, panggil saja aku Hong Chen. Setelah mempertimbangkan sejenak, Fang Wang berkata, kudengar kamu memiliki banyak teknik Daois. Bisakah kamu mewariskannya kepadaku? Semakin sulit, semakin baik. Hong Chen telah berjanji untuk mendukungnya sepenuhnya. Dia ingin melihat sejauh mana dukungan penuh ini diberikan. Hong Chen menjawab dengan tenang, apakah kamu benar-benar menginginkan semakin sulit, semakin baik? Fang Wang tersenyum dan berkata, sebenarnya, niatku adalah untuk menguji batasmu. Dengan cara ini, kamu juga dapat mengukur batasku. Setelah berpikir sebentar, Hong Chen bertanya, jenis teknik Daois apa yang ingin kamu pelajari? Apa saja boleh, aku hanya ingin yang paling sulit. Jawab Fang Wang, mendorong Hong Chen untuk menyipitkan matanya. Hong Chen tiba-tiba tertawa, kalau begitu, aku akan mewariskan kepadamu teknik tertinggi yang bahkan belum aku kuasai. Mendengar ini, Fang Wang mengangkat alisnya dan bertanya, mungkinkah itu teknik dari alam atas? Hong Chen menggelengkan kepalanya, itu adalah sesuatu yang aku peroleh saat menjelajahi dunia yang tak terhitung jumlahnya selama waktuku sebagai Kaisar Langit. Itu disebut teknik tulang murni yang tak terukur. Setelah dikuasai, tulang-tulang di seluruh tubuh seseorang dapat berubah menjadi tulang Dao yang tak ternoda. Teknik tulang murni yang tak terukur. Fang Wang langsung tahu bahwa itu terdengar seperti teknik kultivasi tubuh dan langsung tertarik. Dibandingkan dengan keterampilan ilahi yang mencolok, dia lebih menyukai pendekatan langsung dengan kekuatan yang luar biasa. Jika dia bisa membunuh dengan satu pukulan, dia benar-benar tidak ingin menghunus pedangnya. Selain itu, kekuatan Heavenly Palace Halberd terkait dengan kekuatan fisik, semakin kuat tubuh, semakin banyak kekuatan yang bisa dikeluarkan oleh tombak itu. Tanpa ragu, Fang Wang berkata, baiklah, sampaikan padaku sekarang. Dia sudah ingin menjadi lebih kuat. Peningkatan level kultivasi mungkin sulit dicapai dengan cepat, tetapi transformasi dalam tubuh dapat menyebabkan perubahan kualitatif. Ini memang mengapa Fang Wang bisa bertarung melintasi dua alam utama. Hong Chen menatapnya dengan tajam dan mulai melafalkan teknik itu. Suara pertama tidak bisa dipahami oleh Fang Wang, Hong Chen tidak berbicara dalam bahasa alam fana. Tepat saat Fang Wang mulai mengerutkan kening, dia tiba-tiba mulai memahami kata-kata Hong Chen. Itu masih bukan bahasa manusia, tetapi karena itu keluar dari mulut Hong Chen, Fang Wang bisa mengerti. Mengesankan bab 290 bab 287, kesempurnaan agung tulang Dao, keadaan pikiran yang tak tertandingi. Loteng bergema dengan kata-kata Hong Chen, saat Fang Wang perlahan menutup matanya. Setelah 2 jam penuh kemudian, Hong Chen akhirnya berhenti berbicara dan berhenti menyampaikan ajarannya. Dia menuangkan teh untuk dirinya sendiri dan diam-diam memperhatikan Fang Wang. Aku ingin tahu seberapa banyak yang bisa dia pahami. Memikirkan pikiran seperti itu, antisipasi berkilauan di mata Hong Chen. Meskipun dia belum menguasai teknik tulang murni yang tak terukur, dia percaya bahwa Fang Wang bisa, itu hanya masalah waktu. Fang Wang perlahan membuka matanya dan bertemu dengan tatapan Hong Chen. Pada saat itu, ekspresi Hong Chen sedikit berubah. Tidak tahu mengapa, dia merasakan perubahan dalam temperamen Fang Wang saat dia membuka matanya. Perasaan ini halus, dan Hong Chen tidak yakin apakah itu ilusi. Lagi pula, kultivasinya dalam kehidupan ini jauh dari sekuat saat puncaknya. Fang Wang menarik napas dalam-dalam dan berkata, tulang murni tak terukur, tulang Dao yang sempurna dan murni, tulang-tulang ini benar-benar memenuhi syarat sebagai tulang abadi, tidak dapat dihancurkan, benar-benar tidak terbayangkan. Hong Chen mengangkat alisnya dan berkata, aku tidak menyangka kau sudah melihat sekilas kekuatannya dalam teknik kultivasi tubuh. Apakah itu benar-benar memberikan keabadian dan tidak dapat dihancurkan? Aku tidak yakin, tetapi bahkan jika itu benar, itu hanya akan berkaitan dengan tulang Dao ini. Jika kehidupan alami seorang kultivator berakhir, atau jiwanya direbut, itu sama saja dengan kematian. Wajah Fang Wang berubah acuh tak acuh saat dia berkata, abadi dan tidak dapat dihancurkan hanyalah salah satu sifatnya, kemurnian tak terukur adalah tempat kekuatan sejatinya berada. Setelah mendengar ini, Hong Chen menyipitkan matanya dan mengamati Fang Wang dengan saksama. Ruangan itu menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, Hong Chen memecah kesunyian dan bertanya, seberapa banyak yang telah kau pahami, dan menurutmu berapa tahun yang kau perlukan untuk menguasainya?
Fang Wang mengangkat tangan kanannya, memperlihatkan satu jari telunjuk. 10% pemahaman. Hong Chen bertanya. Fang Wang menggelengkan kepalanya, itulah waktu yang dibutuhkan untuk menguasainya. 1000 tahun untuk menguasainya. Tidak begitu. 100 tahun. Apakah kamu benar-benar telah menembus misterinya? Alis Hong Chen berkerut erat, matanya menunjukkan sedikit kekecewaan. Dia mengakui Fang Wang sebagai bakat paling terdepan di matanya, tetapi teknik tulang murni yang tak terukur bukanlah keterampilan biasa, bahkan jika ditempatkan di alam atas, itu adalah salah satu teknik terkuat dan paling sulit untuk diperoleh. Fang Wang berdiri, berkata, terima kasih atas bimbingannya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Pintu didorong terbuka, dan Fang Wang melangkah ke atas rumput. Sinar matahari menyinari dirinya, dan dia merentangkan tangannya, menutup matanya sekali lagi. Hong Chen memperhatikan sosok Fang Wang yang menjauh dari dalam rumah, bertanya-tanya mengapa, tetapi dia selalu merasa bahwa Fang Wang telah berubah, memancarkan kehadiran yang tak terlukiskan kuat dan semakin intens. Fang Wang berdiri diam untuk beberapa saat sebelum menghilang dari tempatnya. Dia dengan cepat menemukan Xiao Zi, menggendongnya, dan membawanya ke depan formasi Kunlun. Dia langsung mengaktifkan formasi Kunlun dengan kekuatan spiritualnya sendiri. Selama proses itu, Xiao Zi tidak punya waktu untuk bereaksi. Mata naga Xiao Zi melebar saat dia menarik labu pemakan jiwa dari jauh, sementara Zhao Zhen memegang dua sarira, juga tercengang. Boom! Formasi Kunlun meraung hidup, keras dan mengguncang bumi. Satu persatu, sosok muncul di luar formasi. Dugu Wenhun dengan tergesa-gesa berteriak, Guru Dao, kapan Anda akan kembali? Cahaya terang membubung dari platform batu. Formasi, menyelimuti siluet Fang Wang, saat suaranya melayang keluar, dalam beberapa tahun. Aku menitipkan Wang Dao dalam perawatanmu. Cahaya terang itu melonjak, membawa Fang Wang dan Xiao Zi bersamanya. Pakaian hitam Dugu Wenhun berkibar dramatis. Saat dia mendongak, wajahnya memperlihatkan senyum masam. Dia sama sekali tidak mengantisipasi kepergian Fang Wang begitu tiba-tiba. Namun, dia merasakan lebih banyak kegembiraan daripada apapun, karena Fang Wang sangat mempercayainya, dia harus memanfaatkan kemampuannya sepenuhnya untuk tidak mengecewakan Fang Wang. Di sisi lain, setelah periode transmisi, Fang Wang tiba kembali di Istana Kekaisaran Dinasti Ilahi Yu Agung bersama Xiao Zi. Mengabaikan tatapan para penjaga istana, dia melompat keluar dari Istana Kekaisaran dan kembali ke puri ziarahnya sendiri. Kalian semua berkultivasi sendiri. Meninggalkan kata-kata ini, Fang Wang memasuki loteng kultivasinya, meninggalkan Xiao Zi sendirian di halaman, tercengang. Zhao Zhen melayang keluar dari labu pemakan jiwa dan bertanya, ada apa dengan Tuan? Xiao Zi tidak tahu dan juga penasaran. Tak lama kemudian, mereka merasakan energi spiritual alam mengalir deras ke loteng Fang Wang. Mereka langsung merasa lega, selama Fang Wang benar-benar berkultivasi. Itu berarti tidak ada hal serius yang terjadi. Di dalam ruangan, Fang Wang sedang duduk bermeditasi, tangannya terus-menerus membentuk segel, ekspresinya muram. Saat ia terus berkultivasi, senyum mulai menyebar di wajahnya, semakin bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia mulai berkultivasi segera setelah meninggalkan Istana Surgawi, bukan karena waktu yang dihabiskan untuk berlatih teknik tulang murni tak terukur terlalu pendek, tetapi sebaliknya, terlalu lama. Ini secara langsung membuat rekor baru untuk retret kultivasi tunggal terlama yang pernah dia lakukan di Istana Surgawi. Kitab Suci Mijue telah menghabiskan waktu 13.000 tahun, teknik Zoutian tanpa bentuk 9.800 tahun. Kedua teknik tertinggi ini sudah luar biasa, tetapi waktu yang dihabiskan untuk teknik tulang murni tak terukur bahkan lebih mencengangkan. 39.000 tahun. Ada saat-saat ketika Fang Wang hampir pingsan, tetapi ketika dia bertahan dan mencapai kesempurnaan agung, kegembiraan mengambil alih. Dia tidak mampu lagi melampiaskan emosinya, dia hanya ingin berlatih teknik tulang murni tak terukur dalam kenyataan. Teknik tulang murni tak terukur cocok dengan semua teknik kultivasi tubuh karena sebagian besar kultivasi tubuh difokuskan pada pelatihan otot, tulang, dan darah, sedangkan teknik tulang murni tak terukur mengubah esensi tubuh. Tulang ini kebal terhadap kerusakan kekuatan apapun, dan tidak dapat dihancurkan selamanya. Dengan mengolah tulang-tulang ini, kepekaan seseorang terhadap semua kekuatan dan jalur akan sangat ditingkatkan. Di balik banyak misterinya, teknik tulang murni tak terukur secara inheren mengandung kekuatan yang luar biasa.
Kekuatan ini bukan sekadar kekuatan fisik, tetapi jenis kekuatan khusus. Saat Fang Wang berkultivasi, dia mengenang tentang sikap di dalam istana surgawi itu, memandang rendah segalanya, tak tertandingi di dunia. Tidak pernah ada teknik kultivasi yang memberi Fang Wang kepercayaan diri yang begitu besar. Ketika teknik tulang murni tak terukurnya mencapai kesempurnaan agung, dia benar-benar memiliki kepercayaan diri yang tak terkalahkan. Kepercayaan diri ini tidak berasal dari perbandingan tetapi muncul secara alami dari dalam. Ini adalah teknik kultivasi yang bahkan tidak dapat dikuasai oleh Kaisar Langit. Fang Wang merasa bahwa 39.000 tahun masih belum mewakili kesulitan teknik tulang murni tak terukur. Dengan pencapaiannya dalam banyak teknik kultivasi kesempurnaan agung, dia tidak diragukan lagi adalah bakat nomor satu di alam fana, dan bahkan mungkin seorang jenius di alam atas. Namun, ia masih membutuhkan banyak waktu untuk menguasai teknik ini, berkultivasi tanpa henti tanpa makan atau minum. Ia bahkan merasa bahwa tanpa istana surgawi, tidak peduli berapa banyak waktu yang dihabiskannya, ia mungkin tidak akan berhasil. Kaisar Langit Debu Merah adalah bukti terbaik, sebagai Kaisar Langit, bakatnya harus melampaui semua makhluk di alam fana. Kekuatan terbesar istana surgawi memungkinkan Fang Wang menguasai teknik kultivasi apapun. Ledakan, energi spiritual alam yang melonjak menuju Fang Wang mencapai intensitas baru, mengejutkan seluruh kota kekaisaran dan menyebabkan banyak kultivator menoleh dan melihat. Bahkan di dalam istana kekaisaran, para kultivator terbang keluar. Hong Xianer muncul entah dari mana di sebelah Xiao Zi, dengan penasaran bertanya, teknik kultivasi apa yang sedang dipraktikkan tuan mudamu? Dia bisa merasakan perubahan energi spiritual alam, yang bukan merupakan pola pengumpulan Qi yang terjadi selama terobosan. Xiao Zi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Tuan memiliki begitu banyak teknik tertinggi, mengolah yang lain hanya bisa diharapkan. Itu tidak tertarik pada kultivasi Fang Wang, bahkan jika Fang Wang sedang mempraktikkan hukum abadi, itu akan menganggapnya normal. Ledakan awan guntur yang bergulung, berkumpul dengan cepat dari semua arah cakrawala, bergerak dengan kecepatan ekstrim seolah-olah langit berubah warna dalam sekejap.